Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan media di seluruh tanah air yang saya hormati. Lalu kemudian juga di sini saya lihat ada perwakilan dari masyarakat, kemudian ketua-ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia di seluruh cabang Indonesia. Lalu yang saya hormati juga di sini sudah hadir Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Piprim Basara Yanuarso, dan saat ini kita sudah kedatangan tamu kita, ini Bu Retno Listiarti yang merupakan anggota dari KPAI, dan beliau juga adalah ketua ya dari Serikat Guru ya, Federasi Guru Indonesia. Selamat datang Bu Retno. Dan juga tentu saja sudah hadir Ketua Satgas COVID Ikatan Dokter Anak Indonesia, yaitu Dr. Yogi Prawira, spesialis anak konsultan. Siang hari ini saya, Nina Dwi Putri, akan memimpin acara seminar media Ikatan Dokter Anak Indonesia, yang hari ini kita akan mengangkat temanya, yaitu mengenai evaluasi pembelajaran tatap muka, join kolaborasi antara IDAI dan KPAI. Baik, dalam 2 jam ke depan, kita akan mendengarkan sama-sama terkait evaluasi pembelajaran tatap muka ini, dan juga kami harapkan nanti Bapak Ibu sekalian yang akan mengajukan pertanyaan bisa menyampaikannya di kolom chat, dan nanti kita akan coba berdiskusi dan menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Baik, untuk yang pertama saya ingin mengundang yaitu Dr. Piprim Basara Yanuarso, spesialis anak konsultan yang merupakan Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia, untuk memberikan sambutan dan sekaligus membuka acara kita di siang hari ini. Mungkin saya tidak usah berpanjang lebar memperkenalkan Dr. Piprim. Dr. Piprim sudah kita ketahui merupakan Ketua dari Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia periode 2021 sampai 2025. Silakan Dr. Piprim. Baik, terima kasih Dr. Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Retno dari KPAI, kemudian juga Dr. Yogi, Ketua Satgas COVID, beserta seluruh anggota Satgas COVID PPIDAI. Saya lihat di sini juga ada Dr. Wawan, siapa lagi ya, dan lain-lain ya. Ini pakai HP, mohon maaf nggak kelihatan. Juga para Ketua IDAI cabang dan seluruh rekan-rekan media yang saya hormati. Insya Allah kita siang ini akan membahas tentang PTM. Ini topik yang hot topik ya, karena di masyarakat kita ini juga ada kelompok yang pendapatnya juga beragam ya. Ada yang sangat ingin dilakukan PTM tanpa syarat gitu ya. Ada yang PTM dengan prokes ketat, ada juga yang ingin tanpa PTM atau PJJ, atau ada juga yang ingin hybrid. Ya. Nah, IDAI sebagai sebuah organisasi profesi yang fokus pada kesehatan anak Indonesia, maka kita sebetulnya fokusnya pada kesehatan anak. Ya. Bisa jadi PTM adalah kondisi yang tepat untuk keluarga tertentu, tapi bisa jadi PJJ adalah kondisi yang tepat untuk keluarga tertentu yang lainnya. Bisa juga jadi hybrid yang pilihan yang akan kita pilih. Jadi 2 tahun pandemi ini, 2 tahun lebih ya, telah mengajarkan kepada kita banyak hal, ya, bagaimana tentang kebiasaan memelihara protokol kesehatan yang ternyata memang sangat efektif untuk mencegah anak-anak kita dan kita tertular COVID, ya. Dan juga vaksinasi, yang melengkapi vaksinasi pada anak-anak yang sudah saatnya divaksinasi. Ya. Di sisi lain kita juga mesti melindungi anak-anak kita dari potensi learning loss akibat terlalu lamanya dia tidak bertemu dengan teman-temannya misalkan. Ada juga potensi gangguan tidur, ada potensi juga jadi gangguan mental dan lain-lain karena situasi pandemi ini. Oleh karena itulah kita mesti menyikapi dengan proporsional, dengan tepat,
namun sekali lagi fokusnya adalah pada mengutamakan kesehatan anak-anak kita. Sehat fisiknya maupun sehat mentalnya dan sehat jiwanya. Sudah saatnya kita memberi pengertian kepada anak-anak kita untuk tetap waspada namun tidak panik berlebihan. Karena kepanikan ini juga nanti bisa menjalar ke anak-anak kita dan pada gilirannya akan tidak bagus untuk kondisi kesehatan mentalnya. Saya di sini juga ada Dr. Wawan ya, pakar tumbuh kembang kita. Nah, mungkin nanti juga bisa memberi insight ya terhadap masalah PTM ini. Saya kira itu Dr. Nina. Mudah-mudahan acara seminar media kali ini bisa bermanfaat dan juga menjawab pertanyaan dari rekan-rekan media ya. Selama ini seperti apa sebetulnya situasi terkini dan juga seperti apa PTM yang aman untuk anak-anak kita. Sebab kadang-kadang IDAI ini sudah dicap IDAI anti PTM gitu ya. Sampai saya juga pernah dalam tanda petik dilabrak gitu oleh seorang ibu. Dokter Piprim ini ya, IDAI selalu aja nganjurkan PTM ditutup, PJJ, dan PJJ. Jadi di sisi lain ada juga ibu-ibu yang ini IDAI gimana kemana suaranya? Kenapa anak-anak dibiarkan PTM? Ya, dan berdasarkan survei kita memang ibu-ibu ya di masyarakat itu memang ada dua pendapatnya ya. Ada yang sangat ingin anaknya PTM dan ada yang sangat ketakutan anaknya PTM. Seperti apa yang seyogianya kita harus lakukan? Nah, nantikan nanti presentasi dari para presentan pada seminar media ini. Terima kasih. Dengan ini saya buka seminar media Ikatan Dokter Anak Indonesia dengan topik evaluasi PTM IDAI dan KPAI. Terima kasih kepada Bu Retno dari KPAI yang sudah berkenan bergabung bersama kami di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali ya tadi yang disampaikan Dr. Piprim. Memang wacananya ini sangat hot topic dan tentu saja banyak perbedaan pendapat. Nggak apa-apa ya dok ya, perbedaan pendapat memperkaya dinamika kita berbangsa dan bernegara. Baik, terima kasih. Saya tadi lupa menyapa ketua-ketua unit kerja koordinasi yang ada di Zoom ini. Saya sudah melihat bahwa ada banyak ketua unit kerja koordinasi yang sudah bergabung di sini yang merupakan think tank atau sumber ilmu dari Ikatan Dokter Anak Indonesia dan juga anggota Satgas COVID IDAI. Baik, saya akan melanjutkan acara kita ke sesi yang selanjutnya. Sesi yang selanjutnya ini adalah sesi yang akan dibawakan oleh Bu Retno Listiarti yang merupakan anggota dari KPAI. Beliau ini sangat pemerhati sekali kesehatan anak dan juga beliau ini adalah banyak sekali ternyata kiprahnya ya. Beliau ini kiprahnya banyak sekali terutama untuk kesehatan dan pendidikan anak-anak. Beliau adalah Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia dan juga saat ini menjadi anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Mari kita dengarkan paparan dari Bu Retno terkait evaluasi pembelajaran tatap muka yang sudah Bu Retno dan teman-teman KPAI lakukan selama ini dan juga IDAI berterima kasih nih atas kolaborasi yang sangat harmonis antara KPAI dan IDAI selama ini dan terima kasih kepada Bu Retno yang sudah meluangkan waktunya berkali-kali ini berdiskusi bersama IDAI. Silakan Bu Retno. Iya, baik. Terima kasih Dr. Nina selaku moderator. Yang terhormat ya, Ketua IDAI maupun jajaran dan ketua-ketua IDAI daerah ya. Kemudian juga Dr. Yogi nih yang memang dari awal ya pandemi sudah sering banget nih rapat bareng-bareng dengan kementerian maupun lembaga dan memang setelah tahun ketiga ini ya kita hampir nggak pernah diajak lagi ya untuk bicara terkait dengan PTM dan sekarang sudah mulai berkembang lagi nih PTM-nya karena jam belajar hampir di seluruh Indonesia itu sudah kembali seperti sebelum pandemi. Ya misalnya untuk daerah di Jawa Barat itu mayoritas masuk jam 7, anak pulang setengah 4 sore, sementara DKI Jakarta masuk setengah 7 dan pulang jam 15. Ya untuk anak SMP pulangnya jam 14.
Untuk anak SD memang 12.45. Jadi ini memang beragam ya. Tapi menunjukkan bahwa anak-anak tuh pulang di atas jam 12 gitu. Dan umumnya di situ anak-anak itu sudah mulai memang membutuhkan makan siang ya. Sehingga perkembangan terakhir di Juli ini adalah anak-anak sudah mulai jajan atau makan ya di kantin-kantin sekolah. Baik, next. Kami KPAI sebenarnya sudah melakukan di tahun 2020 itu emang kita tuh ada total 96 sekolah. Kemudian itu di 9 provinsi ya. Pada tahun 2021 di 12 provinsi, kita di 97 sekolah, dan pada tahun ini ya 2022 sebenarnya ini dari Januari ke Juni KPAI sudah melakukan pengawasan PTM dan mulai ke kantin sekolah di tahun 2022 itu sebanyak 60 sekolah, dan ini adalah rincian ya dari lokasi di mana kami mulai aktif terus ya untuk pengawasan sebagaimana tugas dan fungsi kami dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Next. Nah, selain itu ya sebenarnya sejak tahun ajaran baru di 2022-2023 kami juga sudah nih dari Juli sampai Agustus kita sudah masuk ke 15 sekolah. Dan memang ini baru DKI Jakarta dan Jawa Barat yang kita masuki, tetapi memang secara prinsip tuh kita ingin ngeliat seperti apa praktek sekarang ya, karena rata-rata udah mulai kendur nih prokesnya, dan ternyata kok di saat prokes mulai kendur malah terjadi ya pembukaan kantin sekolah. Next. Memang kalau kita soal kantin sekolah ini dilema ya, karena kalaupun enggak anak-anak tetap jajan. Dan jajannya itu di luar pagar sekolah. Jadi kalau pedagang-pedagang di luar pagar sekolah itu umumnya kita mulai umumnya kesehatannya gitu ya, maksudnya dari sisi keamanan dan lain-lain itu belum tentu menjamin gitu. Itu yang membuat kami KPAI juga berpandangan bahwa kayaknya kantin harus buka ketika sekolah sudah di atas jam 12 nih pulangnya gitu ya. Next. Kemudian misalnya ya. Kita kemudian melihat juga ya, ini sekolah sebenarnya semua menghimbau bawa bekal. Hanya saja bekalnya tuh beragam. Ada bekal yang memang roti misalnya untuk pagi gitu, tapi siangnya enggak. Atau misalnya mereka bekal makan nasi sebenarnya tapi nggak sempat sarapan, jadi dimakan pada saat jam istirahat pertama. Jadi ketika istirahat kedua tetap butuh membeli makan gitu. Jadi memang kita ngelihat sekarang anak-anak sudah mulai benar sih bawa bekal gitu, tetapi tadi kadang bekal itu tidak cukup untuk siang hari gitu. Tapi ada juga orang tua yang ternyata membawakan bekal pagi dan siang gitu. Itu juga ada. Nah, ini juga beberapa orang tua mengantarkan bekal siangnya gitu, karena mereka juga tidak begitu yakin terhadap kantin. Nah, tetapi mayoritas itu anak-anak jajan, artinya mereka cuma 1 kali bekal yang dia makan pada istirahat pertama, tetapi pada istirahat kedua, yaitu biasa jam 12-an, mereka sudah harus makan siang gitu, sehingga rata-rata membeli makan di kantin. Lanjut. Bisa next. Nah, karena anak-anak berada di sekolah itu antara 6 sampai dengan 8 jam, memang secara logika memang pasti anak-anak ini membutuhkan makan siang gitu ya. Ada masalah ya dengan PPT? Apakah bisa ditampilkan PPT-nya? Izin sebentar, Bu Retno. Oh, ada masalah. Oke, baik. Mohon maaf, Ibu. Gak apa-apa. Nah, ini pengawasan kami ya di tahun 2022. Memang wilayahnya ya, cakupan wilayahnya adalah seperti dalam ini dengan rincian. Next.
Jadi kita mulai dari ujung barat ya, Sumatera sampai timur itu juga kita lakukan. Ini adalah rinciannya bahwa kami ya ke Lampung, kemudian Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DKI Jakarta, next juga ke Kepulauan Riau, kemudian Nusa Tenggara Timur atau NTT, juga Sumatera Utara. Next. Nah, ini rincian kota madya maupun provinsinya ya. Next. Nah, kalau berdasarkan jenjang pendidikan, kami sebenarnya masuk mau di semua ya. Ini misalnya TK. TK itu kita anggap aman karena juga muridnya sedikit, jaga jaraknya terjadi gitu ya. Kemudian patuh terhadap prokes karena gurunya nyontohin tuh semua anak juga patuh gitu ya. Kemudian tidak ada kantin karena anak TK pasti bawa bekal gitu. Kemudian di SD ini ada dari total 60 sekolah ya, belum yang 15 baru kami ini kan belum kami belum digabung ini. Ini terhitung sebelum kantin dibuka ya. Memang kita datang ke 60 sekolah ini dan mayoritas memang berada di level SD, SMP dan SMA. Ya, next. Nah, dari hasil ini kita memang punya panduan ya untuk pengawasan ini. Salah satunya adalah soal adaptasi infrastruktur kebiasaan baru. Nah, apakah kemudian lengkap, tidak lengkap gitu ya, atau dengan kategori cukup lengkap, sangat lengkap, kemudian lengkap, cukup lengkap, dan kurang lengkap. Dan angka yang tertinggi memang di lengkap, yaitu 47%. Lengkap ini mulai dari sarana ukur suhu, cuci tangan, penggunaan masker, kemudian jaga jarak yang ada dengan tanda-tanda ya, tanda-tanda panah di setiap lokasi sekolah. Dan dari hasil ini kami menemukan bahwa secara infrastruktur sekolah-sekolah yang diawasi pada tahun 2022 itu 47% memang lengkap. Tetapi masih ada ya yang kurang lengkap, itu sekitar 8% dari 60 ya, 60 yang kami sudah datangi tadi gitu ya. Next. Berikutnya adalah terkait dengan penyiapan PTM ini dengan penerapan 5M. Ya, ketika penerapan 5M kita juga punya indikator gitu untuk kita masukkan, misalnya sudah menerapkan 5M secara ketat dan disiplin gitu ya. Ini memang 51%. Disiplin itu adalah ketika guru-guru ya itu membangun satu sistem yang ngingetin terus, ayo jangan buka masker gitu ya, ayo jaga jarak gitu. Itu memang 51%. Kemudian sudah menerapkan, tapi karena ini kantin belum buka, pada saat pengawasan di 60 tuh kantin belum buka. Jadi memang di kelas-kelas, dia di selasar kelas, anak-anak beraktivitas itu betul-betul diingatkan. Nah, kemudian yang sudah menerapkan 5M, tapi masih ditemukan kesulitan jaga jarak. Nah, ini cukup banyak yang kesulitan jaga jarak, terutama adalah pada sekolah-sekolah yang gedungnya masih lama, di mana standar kelasnya itu hanya ukuran 7x8 meter, seharusnya yang baru adalah 8x9 meter. Nah, ketika gedungnya memang udah gedung lama gitu ya, ini mau nggak mau di kelas menjadi sulit jaga jarak. Yang berikutnya sudah menerapkan 5M, tapi masih ditemukan kerumunan. Nah, kerumunan ini terjadi misalnya ketika datang sekolah, pulang sekolah, nunggu dijemput, kemudian pada situasi-situasi tertentu karena misalnya upacara, ada perayaan tertentu, kadang nih anak-anak mulai nih kerumunannya lupa untuk jaga jarak, itu terjadi ya. Nah, kebetulan juga pada saat itu ada misalnya beberapa kegiatan ya ketika MPLS ya atau anak baru masuk sekolah itu anak yang baru ini bisa nih dibuat untuk jaga jarak, apalagi banyak aktivitas di luar kelas gitu ya. Tapi kalau kemudian kerumunan yang lain, karena ada beberapa sekolah udah buka kantin nih sebelum Juli. Nah, itu kerumunan kita temukan juga gitu ke kantin lantaran misal saya contohkan ada satu SMK muridnya 1.580, tapi kantinnya jumlah kantin itu yang buka atau kiosnya atau lapaknya hanya 7. Nah, 7 ini
melayani 1.500. Jadi bisa kita bayangkan ya, kalaupun tidak semuanya masuk, hanya separuhnya saja masuk ke kantin, berarti satu kios tuh bisa lebih dari 100 anak yang mengantri untuk dilayani. Nah, ini yang menurut kami memang punya resiko-resiko gitu ya. Kemudian menerapkan 5M namun masih ditemukan mobilitas tinggi di lingkungan sekolah. Itu juga kami menemukan ya walaupun jumlahnya hanya 7% ya. Terutama sekolah-sekolah yang memang aktif ya, ini ada beberapa gelar kegiatan gitu ya, itu umumnya memang terjadi perpindahan orang yang cukup tinggi, ditambah lagi sebenarnya ada kerumunan juga gitu, karena sekarang aktivitas tuh semua normal gitu ya, jadi sudah kembali olahraga sudah terjadi gitu ya. Untuk sekolah-sekolah yang kemudian lapangannya terbatas dan lain-lain, ini memang sulit betul kalau kita mau bicara jaga jarak juga ya pada saat misalnya olahraga. Nah, sekarang olahraga sudah beragam ya, termasuk olahraga yang sudah bersentuhan ya. Kalau dulu kan olahraganya tuh masih seperti senam gitu, tapi kalau sekarang dari pengawasan kami, olahraga udah bermacam-macam, udah main voli, udah main basket, udah main tenis meja, jadi sudah mulai aktivitas-aktivitas yang memang membutuhkan beberapa pemain dan terjadi sulit jaga jarak, namanya juga berolahraga gitu ya. Nah, ini yang memang kemudian juga terjadi nih di sekolah-sekolah. Awalnya banyak yang masih menggunakan masker, tapi kan sempat dibilang kalau di ruang terbuka nggak usah pakai masker. Waktu itu sempat ada tuh sekolah-sekolah yang udah nggak pakai masker pada saat olahraga. Tapi di pengawasan kami yang Juli ini kami lihat mulai penggunaan maskernya mulai ada lagi karena mungkin mempertimbangkan misalnya DKI kasus yang meningkat. Next. Ya. Nah, hasil pengawasan kami pun kami menanyakan ke sekolah-sekolah yang kita awasin apakah pernah menutup sementara. Penutupan sementara karena ada kasus dan memang 37% menyatakan di tahun 2022 ini mereka pernah, tapi mayoritas tidak pernah menutup ya sebesar 63%. Ini beda sekali dengan tahun 2021. Pada saat kami pengawasan pernah satu kali kami mau pengawasan tuh dalam seminggu itu, dalam 1 minggu itu kami tidak menemukan sekolah yang buka. Waktu itu di DKI Jakarta. Jadi wilayah itu mayoritas adalah tutup karena waktu itu keputusannya adalah kalau memang ada kan ditutup. Kalau sekarang ada kasus kelas itu aja atau bahkan hanya anak itu aja yang nggak sekolah, tapi teman-temannya satu kelas tetap dengan PTM. Anak itu saja yang kemudian diisolasi, tetapi tidak ada penutupan sekolah bahkan juga kelasnya gitu. Itu kita menemukan di beberapa sekolah yang kemudian sempat tutup. Next. Nah, jumlah penutupan sementara itu bahkan ada yang 2 kali ternyata. Jadi dari yang kita tanyakan ya di tahun 2022 ini ada 36% dari tadi yang menutup sekolah tadi ya, itu hanya 1 kali pernah nutup, tapi bahkan kami menemukan 64% itu 2 kali menutup sekolah pada tahun ini ya di 2022 karena adanya kasus gitu. Next. Karena memang jumlahnya banyak. Jadi waktu itu ada yang ditutup sampai 2 kali itu, ketika saya tanya kenapa sampai 2 kali ditutup, ya karena jumlah yang kena itu sampai 20. Waktu itu ya terpaksa kami harus menutup. Nah, kemudian jika di sekolah ada teridentifikasi sakit COVID ya, kemudian apa yang dilakukan? Mayoritas tuh memang berkoordinasi dengan tim gugus tugas COVID ya setempat maupun dengan dinas pendidikan. Dan ini untuk DKI Jakarta misalnya itu 3T-nya sangat bagus, koordinasinya juga sangat bagus, tapi beberapa daerah koordinasinya bagus, hanya 3T-nya memang tidak dilakukan. Itu juga beberapa daerah melakukan itu ya. Jadi kita memang nggak tahu tuh penambahannya karena memang tidak dilakukan 3T. Lanjut.
Nah, ini saya ingin mencontohkan ya, ini Jakarta ya, menurut kami sekolah-sekolahnya di DKI itu standarnya sama dan jauh lebih baik gitu sebenarnya kalau saya sudah keliling gitu banyak daerah. Kalau swasta kan ada yang sangat bagus, ada yang enggak gitu. Tapi kalau DKI Jakarta, kalau sekolah negeri di seluruh Indonesia itu kan umumnya sama. Nah, kita ini memperlihatkan bagaimana salah satu SMP negeri di Jakarta Utara misalnya kondisi kantin seperti ini. Kebetulan di sekolah ini ada sekitar 800 murid ya, dengan kondisi ya kantin hanya ini. Jadi di sisi sebelah kiri itu ada sekitar 5 baris, kemudian ada satu sisi yang menghadap ke kita nih ya, saat ini tuh hanya ada satu, jadi ada 6 gitu ya. Ini misalnya kondisi kantin seperti ini, tidak ada tempat duduk sama sekali gitu ya. Jadi anak-anak itu makannya dibungkus istilahnya, tapi kalau beberapa anak membawa tempat makan agar dia ya pedagangnya melayani langsung di tempat makan mereka. Menurut saya itu juga sesuatu yang lebih aman ya. Next. Nah, di kantin ini cuci piringnya memang hanya ngumpul ya, air mengalir tapi ngumpul. Nah, ini salah satu kantin ya yang kami melihat bahwa ya sulit memang jaga jarak. Jadi dengan murid sekitar 700 lebih, tapi yang berjualan itu memang baru 5 kantin, baru 5 kios ya. Nah, ini kemudian memunculkan tidak jaga jarak yang tadi ya. Next. Kemudian ini salah satu kantin di SMP negeri di Jakarta Barat. Nah, ini memang muridnya juga cukup banyak gitu ya, 800 gitu. Tapi ya kantinnya hanya seluas ini. Nah, makanya ini pas istirahat pertama, kalau pas istirahat kedua menurut keterangan anak-anak ini biasanya penuh sekali gitu ya. Tapi anak-anak bilang kalau enggak kebagian tempat ya mereka makannya nanti di lapangan atau di kelas, karena di lapangan tuh ada tempat-tempat yang bisa mereka duduk untuk duduk gitu ya. Next. Nah, ini juga ya, misalnya nih di wilayah Jakarta Pusat gitu ya, rata-rata kantin emang seperti ini berada di belakang dan biasa kios-kiosnya juga seperti ini ya. Mereka akan menjual beragam makanan yang dipastikan tidak sama. Jadi berbeda-beda agar tadi tidak ada persaingannya jadi sehat gitu ya. Nah, ini misalnya ya kondisinya, nah muridnya juga biasanya ratusan gitu ya, tetapi kondisi kantinnya ya cuma segini. Jadi kalau ketentuan SKB 4 Menteri menyatakan kalau udah divaksin sekian persen, kemudian menempati kantin hanya bisa 75% gitu untuk diduduki, ini pun nggak memungkinkan gitu ya. Artinya 75 dari kursi yang ada kan gitu. Sementara orangnya yang mau beli itu jumlahnya banyak. Memang ini kami melihat ada problem di sini gitu ya. Next. Ya, ini untuk wilayah Jakarta Timur saya rasa juga nggak berbeda jauh ya, sama. Next. Nah, ini di Jakarta Pusat ya, kebetulan muridnya 1038 gitu ya, dan ini kantinnya. Nah, memang jadi agak sulit betul ya. Jadi ketika istirahat ya beginilah situasinya ya, begitu penuh bahkan pedagangnya jadi tidak terlihat. Next. Ini beberapa hasil pengawasan kami. Ini di Provinsi Lampung ya. Next. Mayoritas sih di Indonesia tadi ya, pokoknya infrastruktur tuh bagus gitu. Hanya tadi sekarang mulai kendor aja soal masker ya. Tapi yang lain-lain tuh sebenarnya sama ya, prosesnya sama. Tapi ada beberapa kasus kami datang, kami lihat memang pengukur suhunya rusak gitu ya. Misalnya kok bisa 33 gitu ya, 32 suhunya gitu ya, ketika kita bilang jangan-jangan rusak nih gitu ya. Ini mungkin memang penting juga ya diingatkan gitu, apakah alat-alat mereka itu juga masih tepat gitu ya, mengukur tadi misalnya soal alat pengukur suhu ya. Kalau soal cuci tangan dan lain-lain masih banyak sekolah sih yang tetap menyediakan sabun dan lain-lain, tapi ada beberapa sekolah memang tidak ada sabun. Jadi anaknya cuma pakai air aja nyuci tangannya dengan air saja tanpa kemudian menggunakan sabun. Itu kami temukan. Padahal dulu sebelumnya semuanya ada sabunnya gitu ya. Next.
Berikutnya. Ya, ini yang di Jawa Barat gitu ya, memang kita lihat tetap ya sama kondisinya. Ini waktu masih 50% juga sempat kita datangi, karena kenapa kemudian waktu itu 50% itu juga mereka jamnya jadi nambah. Jadi ada yang kelasnya kecil, terpaksa 50 di jam yang awal, 50 di kloter yang kedua gitulah kira-kira. Jadi itu juga ada beberapa daerah di Jawa Barat yang masih melakukan itu juga. Next. Ya, karena memang ruangan ya tidak mungkin tidak mungkin dimelarin gitu kan ya. Jadi memang akhirnya untuk keamanan banyak juga yang pakai 2 shift. Kemudian ini di Jawa Tengah gitu ya. Sama ya, mereka juga pokoknya kalau prokes masuk gitu ya, masuk sekolah itu masih terlihat sangat baik sih di berbagai daerah. Next. Ini mereka ujian praktek juga sama, mereka melakukan jaga jaraknya bagus ya. Pokoknya betul-betul tetap diterapkan ya 3M. Ini di Kepulauan Riau. Ya, di Kepulauan Riau ini di SD ya, itu juga, dan SLB kami datang. Ini pertama kali juga ya untuk pengawasan SLB, dan itu semua sebenarnya kalau terkait infrastruktur, upaya-upaya yang dilakukan pulang dan pergi sekolah tuh memang masih kami bilang itu bagus ya secara penerapan ya. Mungkin karena memang juga udah cukup lama nih pandeminya gitu ya. Nah, kalau untuk SLB ini memang guru-gurunya penuh kesabaran juga ya untuk mengingatkan anak-anak, karena ternyata pakai masker tuh sulit juga bagi anak-anak SLB. Mereka turunin, mereka nggak nyaman gitu ya. Itu gurunya sehingga harus berkomunikasi dengan baik dengan anak-anak untuk tetap menggunakan masker, dan menceritakan juga gitu begitu kena kasus gitu ya, ternyata mayoritas di kelas tuh tertular COVID gitu ya, karena tadi ya memang mau nggak mau tuh gurunya megang, mau nggak mau jaga jarak itu emang menjadi sulit, meskipun sebenarnya satu kelas itu terdiri hanya 8 anak. Lanjut. Ini TK ya. Kalau TK ini juga di NTT mereka patuh juga gitu ya dengan menggunakan masker. Lanjut. Ya, ini di Sumatera Utara ya, sama itu juga penggunaan masker, pokoknya jaga jarak dan lain-lain itu mereka mematuhi, termasuk cuci tangan ya. Hanya nanti pulang sekolah ini banyak juga nih dari pengawasan kami, begitu keluar gerbang sekolah, nah itu tadi ya. Kira-kira kalau kita perumpamakan dari 10 anak ya, hanya 7 tuh yang pakai masker gitu. Itu bisa terjadi sih pas pulang sekolah, tapi selama di lingkungan sekolah mereka patuh. Lanjut. Nah, kami mendorong memang Dinas Pendidikan bersinergi dengan Dinas Kesehatan di daerah untuk memastikan salah satunya ini yang penting bagi kami sekarang ini adalah bagaimana PTM itu berlangsung tapi aman. Salah satunya karena udah jamnya mulai seperti zaman sebelum pandemi, kami mendorong pembukaan kantin sekolah ini betul-betul menjadi perhatian. Memang kami mendorong untuk kantin sekolah aja yang diaktifkan agar mudah dikawal, mudah diawasi oleh pihak sekolah dibanding dengan pedagang-pedagang yang berada di luar pagar sekolah. Kedua, KPAI juga mendorong adanya sistem pengawasan yang melibatkan stakeholder terkait nih untuk pengawasan kantin. Siapa yang bisa memastikan ya tadi kantinnya itu bersih, sehat, kemudian juga tidak terjadi kerumunan gitu ya, anak pada buka masker ini gimana gitu ya, memastikan ini memang tidak bisa dilakukan satu pihak. Jadi pengawasannya harusnya memang berlapis ya. Nah, Satgas di daerah nih, Satgas COVID, tampaknya yang sekarang mungkin mulai agak lemah gitu ya untuk pengawasan, harusnya kalau kantin dibuka nih pengawasannya ditingkatkan. KPAI juga mendorong Dinas Kesehatan di seluruh Indonesia ya untuk mensosialisasikan bagaimana sih sebenarnya kantinnya bersih dan sehat gitu ya, dan mendorong juga untuk IDAI ya untuk sama-sama mungkin bisa bikin ya SOP atau seperti apa sih kriteria dan harus seperti apa nih kantin biar aman untuk anak-anak kita. Kemudian KPAI juga mendorong Kementerian Kesehatan untuk memberikan kriteria itu juga gitu ya. Jadi mudah-mudahan nih bisa duduk bareng gitu ya, kolaborasi bersama
untuk kantin yang sehat ini dan aman, nyaman bagi anak-anak itu mungkin bisa dibicarakan bareng-bareng dan panduan itu bisa digunakan oleh sekolah di seluruh Indonesia. Next. KPAI hanya mengingatkan aja sih beberapa poin ya, kriteria kantin yang sehat dari hasil pengawasan kami. Pertama soal tempat mencuci peralatan masak ya, makan, minum, kemudian bahan yang dimasak itu kami minta untuk air yang mengalir. Jadi beberapa sekolah yang awalnya hanya pakai ember, akhirnya sekolahnya memutuskan untuk membuat keran-keran di setiap lapak agar airnya mengalir. Kemudian tempat cuci tangan ya, ini ada tapi sering nggak digunakan gitu. Kami memohon supaya ditambah gitu kata apa sih, mungkin banner atau apa untuk ngingetin anak-anak cuci tangan kalau mau makan di kantin gitu. Itu apa yang nampaknya ada tapi sering anak datang nggak cuci tangan gitu kami lihat. Berikutnya periksa tempat penampungan air yang kemungkinan juga banyak lumut karena udah lama nih 2 tahun nggak buka kantin ya. Apakah tempat penampungan air di kantin ini masih bersih gitu? Itu mungkin perlu juga ya, jangan-jangan harus dikuras. Kemudian tersedia tempat penyimpanan bahan makanan siap saji. Frozen itu ada kulkas ya. Kemudian tersedia tempat penyimpanan makanan matang yang tertutup gitu ya. Mayoritas kantin yang kami datangi sih sebenarnya menutup dengan berbagai cara gitu ya, tapi mereka tutup. Kemudian tersedia juga tempat penyimpanan peralatan makan minum yang sudah digunakan. Ini seringkali kantin nyuci gitu, tapi ditaruh di meja-meja, ditutup hanya dengan serbet. Nah, sementara di sekitar situ tuh saya lihat ada kucing gitu, ada binatang-binatang yang kemungkinan kan bisa naik juga gitu ke atas meja. Kemudian jarak kantin dengan tempat pembuangan sampah sementara. Nah, ini kami melihat bahwa belum 20 meter gitu. Jadi meletakkan sampah-sampah bekas makanan itu masih terlalu dekat ya, 5 meteran gitu atau 10 meter paling jauh. Padahal menurut kami ini lalatnya banyak gitu. Jadi harusnya lebih jauh ya agar juga tidak memunculkan tadi ya lalat dan lain-lain, juga agar tidak berbau juga gitu ya. Mungkin ini memang penting sekali. Standar ini bisa pasti dilakukan oleh pemerintah daerah melalui dinas-dinas pendidikan bekerja sama dengan dinas kesehatan. Saya pikir hanya itu saja. Next, coba mungkin seperti sudah berakhir ya PPT saya. Terima kasih atas kesempatannya. Kami apresiasi IDAI yang selalu mengajak kami berkolaborasi. Dan ini juga hal yang kami dengan IDAI rasanya sama ya. Sama-sama ingin melindungi anak-anak, sama-sama ingin memenuhi hak kesehatan anak ya. Untuk itu KPAI mengapresiasi juga acara ini dan kesempatan berkolaborasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Dr. Nina. Baik, terima kasih Bu Retno atas paparannya ya. Jadi kita melihat tadi yang Bu Retno paparkan ada beberapa hal penting ya, terutama terkait kesehatan kantin yang kita tahu saat ini ya anak-anak tuh terpaksa ya Bu untuk makan siang karena jam pembelajaran itu sangat panjang sekali gitu. Nah itu yang mungkin menjadi catatan buat kita semua bagaimana menyikapi supaya tidak terjadi transmisi. Baik, terima kasih Bu Retno. Nanti kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab. Saya selanjutnya akan beralih ke Dr. Yogi Prawira, spesialis anak konsultan, yang merupakan Ketua Satgas COVID Ikatan Dokter Anak Indonesia. Dr. Yogi akan menyampaikan beberapa hal, mungkin sifatnya adalah rekomendasi joint kolaborasi antara Ikatan Dokter Anak Indonesia dan juga KPAI. Silakan Dr. Yogi. Terima kasih banyak Dr. Nina. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Dok. Saya izin slide share. Baik, izinkan saya menyampaikan joint collaboration ya. Jadi rekomendasi bersama antara Ikatan Dokter Anak Indonesia dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terkait evaluasi pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19. Memang rekomendasi ini sifatnya umum dan ini berdasarkan buah pikiran dari para pakar yang terlibat dari ahli tumbuh kembang dan pediatri sosial, infeksi tropik, kemudian dari respirologi, jadi semua ahli dan pakar juga dari KPAI yang memaparkan apa-apa fakta yang kita temukan di lapangan. Tapi setelah ini mungkin kita akan membuat semacam juknis yang bersifat lebih teknis. Ikatan Dokter Anak Indonesia dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia mempertimbangkan pertama, adanya kebijakan pembelajaran tatap muka mulai dari tingkat PAUD, serta pentingnya proses pendidikan anak usia sekolah. Kedua,
kesadaran untuk mematuhi protokol kesehatan yang mengalami penurunan. Ketiga, belum semua anak mendapatkan imunisasi COVID-19, terutama anak usia prasekolah. 4, anak dengan komorbid memiliki risiko mengalami COVID-19 dengan klinis berat hingga fatal. 5, evaluasi penerapan dari surat keputusan bersama 4 kementerian mengenai pemberlakuan pembelajaran tatap muka. 6, survei Ikatan Dokter Anak Indonesia untuk orang tua terkait penerapan pembelajaran tatap muka. 7, anak memiliki risiko yang sama dengan dewasa untuk terinfeksi COVID-19, sehingga pencegahan adalah hal yang utama. 8, protokol kesehatan terbukti efektif mencegah berbagai penyakit infeksi, tidak hanya COVID-19. 9, fakta adanya komplikasi COVID-19 pada anak, seperti Multisystem Inflammatory Syndrome in Children, associated with COVID-19 atau MIS-C, dan long COVID-19 di Indonesia. Maka IDAI dan KPAI menghimbau sebagai berikut. Setiap anak harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti pendidikan sesuai usia, baik anak yang sehat maupun yang memiliki komorbid, tanpa adanya kesulitan dan diskriminasi sedikit pun. Orang tua atau wali anak memiliki hak untuk memilih metode pembelajaran yang tepat bagi anaknya, pembelajaran tatap muka dan/atau pembelajaran jarak jauh, disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat dan mempertimbangkan kondisi daerah masing-masing. Jika orang tua menilai anak memiliki komorbid atau terdapat hendaya di keluarga, seperti terdapat anggota keluarga dengan risiko tinggi mengalami COVID-19 berat, misalnya keluarga yang tinggal 3 generasi atau extended family, terdapat lansia di dalam rumah yang belum mendapatkan vaksinasi, maka orang tua dapat berkonsultasi kepada dokter dan pihak sekolah untuk memperoleh surat keterangan terkait kondisi anak dan keluarga. Proses pembelajaran diharapkan dapat bertransformasi dan beradaptasi sesuai kebutuhan anak dengan mempertimbangkan aspek merdeka belajar, sehingga sangat dibutuhkan pemahaman tentang data yang saat ini ada di daerah masing-masing, sehingga pemerintah, orang tua, dan pihak sekolah bisa bersikap fleksibel sesuai dengan transmisi lokal COVID-19 di daerahnya masing-masing. Selanjutnya, pihak sekolah bekerja sama dengan orang tua atau wali anak melakukan berbagai mitigasi bersama dalam rangka mengurangi dampak negatif kehilangan pembelajaran atau learning loss untuk masing-masing anak. Data menunjukkan bahwa potensi learning loss yang terjadi bersifat individual, sehingga diperlukan penyesuaian durasi dan metode dalam proses pembelajaran untuk setiap anak. Semua pihak hendaknya terus-menerus secara aktif menyuarakan pentingnya mematuhi protokol kesehatan dan disiplin untuk melanjutkan kebiasaan baik yang sudah terbentuk selama masa pandemi. Perilaku hidup sehat yang sudah dibangun selama masa pandemi COVID-19 harus dipertahankan, karena tidak hanya mencegah infeksi COVID-19, namun juga mencegah penyakit infeksi lainnya yang merupakan penyebab kematian anak terbesar di Indonesia. Pemerintah meningkatkan 3T, testing, tracing, dan treatment, serta menampilkan data terkini kasus COVID-19 terkonfirmasi secara akurat dan transparan bagi seluruh warga satuan pendidikan, terutama yang menerapkan pembelajaran tatap muka di wilayahnya. Jadi penting sekali ada dashboard yang sifatnya real-time dan transparan, sehingga kita bisa melihat besaran masalah dari waktu ke waktu. Orang tua dan sekolah berkolaborasi dan berkomunikasi dalam memastikan keamanan, kesehatan, dan keselamatan anak, antara lain dengan melakukan testing pada anak dengan gejala COVID-19, dan patuh serta disiplin mengerjakan protokol kesehatan, serta tidak membawa anak keluar rumah atau ke sekolah apabila ada gejala demam, batuk pilek, ataupun diare. Kita tahu COVID-19 pada anak ini gejalanya bisa bervariasi, tidak hanya sistem pernapasan, tapi juga saluran cerna dan beberapa sistem lain. Sehingga pada saat anak menunjukkan gejala sakit, maka orang tua harus waspada dan memastikan apakah anak ini memang terinfeksi COVID-19, terutama dalam situasi di mana transmisi lokal sedang tidak terkendali. 10. Protokol kesehatan terutama fokus kepada penggunaan masker wajib untuk semua orang berusia di atas 2 tahun, tentu dengan cara yang benar. Menjaga ventilasi atau aliran udara yang adekuat, mencuci tangan, menjaga jarak,
tidak membuka masker pada situasi yang tidak dapat menjaga jarak, menerapkan proses makan dan ibadah di sekolah yang aman, menerapkan pengolahan kantin sekolah yang aman. Ini tadi yang sudah kita lihat lebih detail pada paparan dari KPAI. Usaha bersama dari semua pihak dalam mengawal PTM aman dan mengakhiri pandemi dapat menyeimbangkan hak anak untuk memperoleh kesehatan maupun pendidikan, termasuk memberikan kesempatan belajar di rumah pada anak yang sedang sakit atau memiliki komorbid, sehingga tidak menjalankan PTM. Kita tahu bahwa belajar hidup bersama COVID itu bukan berarti kita berpura-pura kalau COVID-19 itu tidak ada atau sudah terkendali. Tapi belajar hidup bersama COVID artinya kita menggunakan semua modalitas, semua daya upaya kita untuk melindungi diri kita sendiri, orang lain, dan tentunya orang-orang terkasih, terutama anak-anak Indonesia sebagai masa depan bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Yogi atas paparannya. Tadi merupakan rekomendasi yang dibuat bersama ya antara Ikatan Dokter Anak Indonesia dan juga Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Semoga ini bisa bermanfaat dan nanti akan kita buatkan kembali lebih detailnya teknis-teknisnya bagaimana sesuai dengan evaluasi yang kita lihat di lapangan. Baik, terima kasih. Saya akan membuka forum tanya jawab. Di sini saya lihat di kolom chat sudah ada komentar maupun pertanyaan. Yang pertama dari Dr. Ning. Selamat datang Dr. Ning. Saya lihat Dr. Ning ini juga pemerhati ya kesehatan anak selama masa pandemi COVID ini. Ini ada laporan temuan dari kesaksian banyak orang tua di lapangan, penggunaan masker guru dan anak tidak tertib ya. Bahkan ada sekolah yang sudah tidak memakai masker, itu sudah mulai kendor. Lalu kemudian jam sekolah yang panjang. Ini mungkin nanti ada beberapa hal yang saya akan minta tanggapan dari Dr. Yogi maupun dari Bu Retno. Jam sekolah yang panjang nih bagaimana? Terutama karena ya kita mengupayakan tidak buka masker, tapi terpaksa buka masker karena sekolahnya panjang dan harus makan. Lalu ada kegiatan seni yang melibatkan pembukaan masker juga. Lalu ekskul sudah mulai kembali. Kalau bisa kita fokus pada learning loss, jadi mempending hal-hal yang memang tidak esensial. Lalu terkait ventilasi nanti mungkin Dr. Yogi bisa menjelaskan lebih lanjut. Lalu tracing dan testing, ini juga ya Dr. Yogi ya, tracing dan testing. Lalu kemudian kontak erat yang prinsipnya tidak dipahami oleh banyak orang, dan perhitungan positivity rate yang masih kurang tepat karena biasanya dibandingkan dengan jumlah warga di sekolah tapi tidak dibandingkan dengan jumlah yang tes. Lalu ini satu lagi tadi yang sama-sama kita angkat adalah ketidakfleksibelan sekolah dalam melaksanakan PTM yang aman. Baik, mungkin nih yang karena ada beberapa poin bisa ditanggapi terlebih dahulu. Ini saya lihat juga ada dari inews.id dari Bapak atau Ibu Kelawa. Jadi di sini pertanyaannya adalah bagaimana peran sekolah dalam menjamin kebersihan atau aman dikonsumsi makanan yang di kantin sekolah di tengah COVID-19, bagaimana protokolnya dan juga penularan itu seperti apa yang mendominasi saat ini, dan yang ketiga adalah bagaimana ada COVID tapi harus ada ekskul gitu, idealnya berapa lama belajar anak di sekolah. Baik, yang pertama saya minta Dr. Yogi untuk menjawab. Yang pertama ini tentang beberapa hal di Dr. Yogi ya. Nanti sebelum saya ke Bu Retno, terutama tadi soal kantin ya. Nah ini jam sekolah yang panjang membuat adanya snack time dan lunch time, ini mungkin nanti Bu Retno bisa menjawab. Nah ini Dr. Yogi, untuk ventilasi nih Dr. Yogi yang banyak ditanyakan oleh orang tua maupun mungkin di sekolah juga bertanya-tanya ventilasi itu bagaimana sebenarnya yang ideal. Mungkin Dr. Yogi bisa menyampaikan terlebih dahulu. Baik, terima kasih banyak Dr. Nina. Ya, mungkin saya izin juga menyampaikan dalam seminar media ini juga kita punya beberapa pakar ya, termasuk Dr. Nina salah satunya nih, pakar infeksi tropi, Dr. Anggra ini juga ada Dr. Wawan. Jadi nanti kita bisa saling sharing di sini bagaimana solusi terbaik dengan permasalahan yang kita temukan di lapangan. Yang pertama, mungkin bisa di kita sudah tahu. Dr. Wawan dan Dr. Anggra ini, silakan minta tolong dari panitia di spotlight maksud saya. Iya, mungkin bisa di spotlight.
apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar kembali, agak putus-putus tadi. Silakan. Oke, baik. Jadi yang pertama kita tahu bahwa apa yang kita kerjakan saat ini adalah proses mitigasi. Mitigasi itu artinya kita berusaha untuk mengurangi risiko. Ya, jadi kita tidak bisa mengenolkan risiko, itu tidak bisa. Tapi kita berusaha untuk mengurangi risiko. Nah, risiko tentu akan sangat tergantung pada bagaimana situasi transmisi lokal, gitu kan? Bagaimana pemerintah di masing-masing daerah pada saat itu membuka datanya. Nah, jadi disitulah perlu pemahaman tentang bagaimana transmisi ini bisa terjadi. Kemudian anak-anak ini kalaupun terkena, memang sebagian besar gejalanya ringan, tapi kalau dia punya komorbid, maka resikonya bisa fatal. Dan yang kita khawatirkan bukan hanya tentang tingkat kematian, yang kita khawatirkan adalah juga pasca COVID-nya. Kita menemukan anak-anak yang tadinya sehat-sehat saja, pada saat terinfeksi baik-baik saja karena gejala ringan hanya isoman, tapi pasca COVID-nya ternyata mengalami beberapa kondisi yang berat. Nah, sehingga kata kuncinya adalah PHBS ya, atau perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, kita tahu Indonesia ini adalah laboratorium atau supermarket penyakit infeksi. Ada Dr. Anggi, Dr. Nina di sini pakarnya. Nah, PHBS ini bisa mencegah banyak hal. Nah, dari PHBS atau protokol kesehatan yang sekian banyak ya, awalnya 3M jadi 5M jadi 10M, sampai orang sudah pusing sendiri gitu ya. Nah, mana sih yang sebenarnya paling efektif? Pertama adalah masker, yang kedua adalah ventilasi. Jadi kalau misalnya kita sudah lelah gitu ya, maka minimal dua ini harus dikerjakan, masker dan ventilasi. Masker seperti apa? Masker tentu kita akan berkompromi antara keamanan dan kenyamanan. Secara prinsip, kalau aman banget gitu ya, seperti yang saya gunakan ini N95, pasti nggak nyaman gitu. Tapi karena saya hari-hari berhadapan dengan pasien-pasien positif, saya harus memastikan saya aman dan pasien saya aman, maka saya gunakan yang paling aman ya. Tapi tidak nyaman karena sangat ketat. Tapi kalau dia nyaman banget ya, kendor gitu ya, tidak ketat, bahkan sekali-sekali bisa turun, maka itu pasti tidak aman gitu. Nah, kita berusaha memilih, dan sampai sekarang mohon nanti dikoreksi Dr. Anggi, Dr. Nina, yang kita rekomendasikan adalah masker medis ya, yang menutup hidung dan mulut gitu, dan tentunya sampai menutup dagu ya. Kemudian masker medis ini masa filtrasinya itu paling hanya bisa bertahan sekitar 4 jam, karena biasanya sesudah itu cukup lembab sehingga kemampuan filtrasinya menjadi kurang. Sehingga kalau untuk anak-anak yang terpaksa sekolahnya sudah 6 jam, 8 jam, tidak cukup menggunakan satu masker saja. Harus dibawakan masker cadangan. Nah, kemudian untuk ventilasi. Ventilasi sebenarnya ada hitung-hitungannya. Itu kalau kita berhadapan dengan kasus positif, seperti di rumah sakit. Kita gunakan tekanan negatif, sehingga udara yang ada di ruangan itu disedot keluar, kemudian diganti dengan fresh air. Nah, bagaimana di sekolah, bagaimana yang mampu laksana? Sederhana membuka jendela ya. Jadi pada saat ruangan kita menggunakan AC, apalagi AC sentral, maka yang terjadi adalah udara itu bersirkulasi, circulated air. Nah, ini yang penting untuk dipahami. Kadang-kadang kembali lagi antara keamanan dan kenyamanan. Orang tua atau guru bilang anak-anaknya tidak bisa belajar dengan situasi yang panas kalau jendela dibuka. Nah, tapi kalau seperti itu maka jadinya tidak aman ya. Sehingga pada saat ruangan kita betul-betul menggunakan AC sentral misalnya, maka disarankan untuk membuka jendela selebar-lebarnya. Mungkin juga bisa menggunakan HEPA filter portable. HEPA filter portable itu ada kapasitasnya. Pada saat misalnya membeli, itu akan ada disebutkan berapa maksimal kapasitas untuk HEPA filter ini. Dan biasanya filternya setiap 6 bulan sekali itu harus diganti atau dibersihkan. Jadi kadang-kadang ada yang sudah membeli dari awal pandemi, nah sudah hampir 3 tahun tidak pernah diganti, maka kemampuan filtrasinya juga akan berkurang. Yang lebih murah apa? Tadi buka jendela, kemudian kita mungkin bisa pasang exhaust, pastikan udara dari ruangan itu bisa tersedot keluar, dan ada aliran udara segar dari luar masuk ke dalam. Jadi mungkin hal-hal yang sederhana, tapi itu bisa kita kerjakan. Bagaimana pada saat anak-anak terpaksa menurunkan satu lapis perlindungan yang paling efektif, yaitu membuka masker. Nah, tadi kan kenyataannya di lapangan ada situasi-situasi di mana memang anak-anak terpaksa sekolah sampai
siang. Tidak mungkin kalau nggak boleh makan harus disuruh puasa terus. Nah, sehingga harus buka masker. Maka jangan biarkan anak ini makan di ruangan tertutup. Karena seringkali terjadi makan di ruang kelas masing-masing, misalnya bawa bekal. Semua anak membuka masker bersamaan, kemudian ruangan kelas tertutup menggunakan AC, atau jendelanya tidak dibuka, tidak ada sirkulasi, begitu ada satu saja yang positif, yang lainnya semua jadi kontak erat semua. Kalau di kantin, tadi kita sudah lihat paparan dari Bu Retno, apakah yang seperti apa yang sebaiknya, yang saat ini terjadi dan sebaiknya dikerjakan. Mungkin demikian dari saya mohon asupan dari teman-teman Satgas COVID yang lain. Saya kembalikan dulu ke moderator Dr. Nina. Baik, terima kasih Dr. Yogi. Apakah ada tambahan dari Dr. Anggraini Alam? Terima kasih, Dr. Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah banyak ya panjang dan sangat lengkap dari Dr. Yogi terkait dengan PTM. Namun ada yang menggelitik ini dari chat yang saya lihat. Ibu Ning itu banyak sekali ya sudah memberikan masukannya terkait dengan sulit memang untuk orang tua dan guru. Buat diri mereka sendiri juga apabila sedang sakit, tidak enak badan, untuk bisa secara disiplin tidak masuk sekolah. Nah, itu biasanya berat. Kita juga sebetulnya kurang tahu apa yang membuat berat. Seharusnya kita disiplin saja. Kemudian kita sudah 2 tahun pandemi. Namun seolah-olah prokesnya belum mendarah daging. Baik kepada anak-anak, orang tua, termasuk kalau mengantar sekolah ya, pengantarnya, pengasuhnya, juga guru dan karyawan. Bahkan sekarang dengan alasan, wah sudah mulai bosan, sehingga prokes masker saja sebetulnya setidaknya sudah mulai terlupakan. Nah, semoga jangan seperti ini. Ketiga, ini terakhir adalah agar tidak enggan. Kita sudah belajar selama 2 tahun dengan pembelajaran jarak jauh. Namun saat ini karena sudah mulai PTM, seolah-olah PJJ itu menjadi suatu hal yang seperti tidak bisa kembali, bukan kembali ya, tidak bisa menjadi sesuatu yang dapat mensupport anak-anak yang mungkin karena keterbatasannya mudah menjadi sakit atau bila mana dia sakit karena komorbidnya menjadi berat atau fatal. Nah, ini juga kelompok yang harus kita perhatikan. Karena tidak semua anak seberuntung dengan selalu sehat, bagus. Buat mereka walaupun sulit, tetapi kita pernah sudah 2 tahun untuk PJJ. Pasti ada suatu cara untuk membantu mereka yang memang berkebutuhan tanda kutip khusus dalam masa COVID-19 ini. Demikian Dr. Lina, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Yogi, Dr. Anggi. Saya pindah ke Bu Retno dulu sebelum ke Dr. Wawan. Dok, Bu Retno, ini tadi terkait bagaimana dukungan sekolah atau peran sekolah dalam menjamin kebersihan atau aman dikonsumsi makanan yang ada di kantin sekolah. Dan ya ini bagaimana nih supaya menjamin gitu ya? Ya, pertama kan sebenarnya kalau sehat itu kan kantin itu sebaiknya ada buah, ada sayur gitu ya. Kemudian mengurangi gorengan gitu ya. Tapi memang mayoritas yang dijual kan justru itu ya. Kemudian es ya. Es itu kan anak-anak tuh gini, ada mayoritas tuh di kantin-kantin. Teh es gitu manis, susu Milo gitu ya. Kemudian
ada buah gitu, tapi diekstrak gitu ya. Jadi bukan buah segarnya gitu. Jarang sekali sebenarnya kantin yang menyediakan sayur. Kemudian jarang juga yang menyediakan buah. Jadi misalnya es buah. Tapi ada di pengawasan kami yang menjual buah, es buah, dan ternyata anak-anak juga makan, itu ada. Tapi tadi mayoritas itu tidak menyediakan itu. Nah, padahal ini menurut kami penting sekali gitu ya, ada buah maupun sayur. Nah, untuk memastikan ini makanya kami mendorong gitu. Sebenarnya ada yang punya kewenangan kan gitu. KPI kan pengawasan nih. Tapi kami mendorong gitu, dan ini sudah kita surati juga sebenarnya Kementerian Kesehatan terkait soal kantin ini. Karena di pengawasan kami misalnya pedagang ya di kantin itu kan harusnya menggunakan celemek, memakai tutup kepala, menggunakan masker, menggunakan sarung tangan gitu ya, untuk mengambil makanan atau apa, bahwa ada yang menyediakan tapi tidak lengkap gitu. Jadi pakai masker, pakai celemek, tapi nggak pakai tutup kepala, nggak pakai sarung tangan. Lalu ada yang pakai sarung tangan, pakai celemek, tapi tidak menggunakan yang lain gitu. Nah, karena tadi nggak ada panduan sebenarnya seperti apa pedagang-pedagang ini juga gitu ya. Penggunaan masker tuh menjadi penting, tapi beberapa pedagang mengatakan ya karena masak, goreng, kita menutup masker tuh agak gitu ya. Nah, ini kan hal yang mesti siapa yang memberikan pengawasan ini gitu ya, memastikan bahwa para pedagang menggunakan. Nah, seharusnya sekolah bisa memaksa itu karena pedagang-pedagang kantin yang berada dalam lingkungan kantin sekolah itu biasanya dikoordinir penanggung jawabannya itu oleh pihak sekolah. Jadi sebenarnya ini kita bisa sama-sama mendorong untuk memaksa melakukan itu. Emang pasti tidak nyaman gitu ya, tapi memang ini kan harus gitu, wajib gitu dilakukan. Kemudian kan gini, ketentuan pengunjung kantin 75% kalau PPKM-nya level 1 2. Lalu kemudian 50% pada level yang 4, jadi 1 2 3 75, kemudian 50% pada level 4. Kan kayaknya susah itu di sekolah diterapkan gitu. Pedagangnya udah sedikit, ruangannya kecil, lalu presentasi-presentasi ini nggak terlaksana. Jadi menurut kami ini penting ya, Kementerian Kesehatan juga Satgas COVID untuk memastikan gitu. Kalau mereka menerapkan ini, ngelihat nggak situasi implementasi di lapangan, realitanya seperti apa gitu. Jadi ini hal-hal yang memang bagi kami penting. Yang berikutnya lagi, ini soal tempat sampah aja. Kami mendorong tempat sampah itu tertutup gitu di lingkungan kantin. Jadi biar tidak, karena rata-rata makanan, jadi bisa memunculkan lalat gitu. Dan menurut kami penyakit nggak cuma COVID, ada penyakit-penyakit lain. Sekarang ini yang mesti kita juga jaga gitu, anak-anak kita nggak kena. Ya misalnya salah satunya gitu, walaupun kasusnya berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan baru sekitar 80 kasus, namun hepatitis akut kan ada gitu. Nah ini yang menurut kami ini jangan sampai diabaikan juga gitu, harus jadi perhitungan juga gitu, karena kan penularannya lewat saluran pernafasan. Kalau kita pakai masker ya, tadi saya setuju budaya itu harusnya udah ada di kita loh, udah 2 tahun gitu. Mestinya nih kalau udah pakai masker berarti aman dong dari saluran pernafasan. Problemnya kan dibuka pada saat makan. Lalu saluran pencernaan ini kan bergantung betul pakai alat-alat yang dicuci dengan air mengalir gitu ya, tidak ada lalat di sekitar itu. Nah ini gimana memastikan kalau tempat sampahnya terbuka, kemudian jarak pembuangan sampah itu hanya 5-10 meter dari tempat anak-anak makan gitu. Ini yang menurut kami penting banget gitu ya, butuh dinas pendidikan, kemudian juga karena sekarang udah sekolah tuh sebenarnya anak-anak udah dekat sama sekolahnya karena sistemnya zonasi, harusnya masyarakat sekitar tuh ikut juga menjadi pengawas terkait ini, para orang tua gitu ya. Apakah pernah lihat nih kantin sekolah anaknya seperti apa? Tolong komite sekolahnya kasih masukan juga gitu. Itu sih yang kami dorong ya, karena tentu KPI tidak bisa masuk di semua tempat, dan mungkin juga ketika KPI datang kemudian sudah disiapkan, walau kami sebenarnya dadakan biasanya, sehari sebelumnya kami beritahu kepala sekolah. Tapi kan mungkin saja gitu, hal itu disiapkan gitu. Tapi kalau sehari-harinya anak-anak, orang tuanya coba pakai kacamata anak-anaknya, coba lihat benar nggak diterapkan seperti ini, seperti itu gitu. Ini penting loh para orang tua ya, kami mendorong. Mari kita awasi bareng gitu, karena sebenarnya kalau
IDAI atau KPAI misalnya gitu ya berkunjung ke sekolah kan bisa jadi udah ngasih tahu gitu walaupun sehari sebelumnya. Nah kan itu bisa situasinya dibuat gitu seolah-olah patuh nih terhadap itu. Nah tapi kan sehari-hari itu anak-anak Bapak Ibu nih yang lebih tahu gitu ya. Dan sebaiknya ada dinas pendidikan buka portal pengaduan. Jadi kalau tadi ya masker mulai nggak make gitu. Ini yang kalau kami datang masker selalu dipakai. Hanya tadi ada masker yang tadi nggak sempurna gitu penggunaannya. Itu biasanya hanya sedikit aja gitu. Tapi ketika kita masuk ruang guru, tiba-tiba guru-guru langsung pakai masker gitu. Nah berarti di ruang guru mereka juga ngobrol, makan, minum itu tidak menggunakan masker. Dan ketika saya masuk ruang guru gitu ya, beberapa langsung menggunakan maskernya gitu. Begitupun ada ruang-ruang praktek gitu. Tiba-tiba ruang-ruang praktek lab gitu ya nggak pakai masker gitu, saya lihat dari jendela kaca. Begitu saya masuk langsung semuanya pakai, jadi maskernya bawa, hanya tidak digunakan, bisa ditaruh di dagu gitu. Itu ada beberapa gitu, dan itu memang sekarang makin kendur gitu terlihat. Tapi anak-anak gitu ya mayoritas ketika saya masuk kelas maskernya nggak diubah-ubah, tetap gitu. Anak-anak sih menggunakan, hanya ketika di kantin semua buka masker pasti. Yang kedua adalah ketika pulang sekolah, begitu ke ruang keluar gerbang sekolah tuh masker lepas, beberapa banyak anak tuh mulai ngelepas. Nah, ini sekali lagi menurut saya orang tua penting ya, juga melakukan edukasi selain guru-guru mengingatkan, karena di sekolahannya mungkin patuh tapi begitu keluar tuh enggak gitu. Memang itu terjadi, dan sekarang menurut pengamatan kami di lapangan memang mulai kendor dibanding sebelumnya yang sangat ketat, ini mulai kendor. Dan karena sekarang udah 100% dengan jam yang lama, ya ini kan membutuhkan banget gitu ya edukasi si orang tua ngingetin, temanmu buka nggak apa-apa tapi kamu jangan gitu. Nah terkait ventilasi ini juga catatan bagi kami. Mayoritas sekolah yang kami datang itu nggak mau nyalain AC memang. Mereka takut gitu ya. Jadi mereka bilang jendela dibuka lebar-lebar. Jadi jendela dibuka lebar-lebar, kemudian AC-AC itu tidak digunakan. Rata-rata AC itu pasti ruang guru, ruang kepala sekolah gitu ya, ruang-ruang komputer itu menggunakan. Tapi di ruang-ruang anak-anak itu enggak, mayoritas tidak menggunakan AC. Karena mereka sadar bahwa ini kayaknya bahaya juga dan ventilasinya ada. Tapi ada SD yang memang itu SD tua ya. Dia agak sulit misalnya mematikan AC karena memang situasinya tuh kelasnya sempit. Nah, itu menggunakan AC, tapi mayoritas sekolah yang kami datangi tidak AC. Jadi membuka jendela lebar-lebar itu dilakukan. Justru malah para guru di ruang guru tuh yang enggak yang tetap menggunakan AC, dan saya nggak tahu apakah dibuka per 2 jam misalnya ya ventilasinya, itu saya tidak tahu gitu. Tapi kalau anak-anak itu jendelanya memang betul-betul dibuka walaupun di Jakarta dengan jam belajar yang sudah begitu lama. Untuk daerah rata-rata nggak punya AC ya, untuk lokasi-lokasi yang kami datangin memang nggak ber-AC. Jadi mereka pakai kipas dan itu buka jendela saja lebar-lebar. Dan menurut kami ini memang jauh lebih aman ya terkait tadi ventilasi yang juga sempat disinggung oleh Dokter Yogi. Cuma kalau bagi kami KPA ini sampai hari ini kita masih risau dengan kantin yang menurut kami belum aman lah untuk anak-anak kita. Demikian Dokter Nina. Baik, terima kasih Bu Retno. Jadi nih teman-teman media mohon disebarkan ya. Jadi sekolah yang favorit sekarang bukan sekolah yang ranking 1, tapi sekolah yang favorit adalah sekolah yang bisa mengatur ventilasinya dengan baik. Tolong disebarkan. Baik, saya akan pindah ke Dr. Wawan. Dr. Wawan, Dr. Ahmad Suryawan ini adalah Ketua Unit Koordinasi Kerja Tumbuh Kembang dan Pediatri Sosial. Jadi beliau ini pakar tumbuh kembang anak. Jadi kita banyak nih dibenturkan antara learning loss, lalu kesehatan, tapi sebenarnya kita bukan berbenturan ya. Jadi prinsipnya IDAI dan KPAI itu prinsipnya cuma satu, bukan pilih PTM atau pilih PJJ, tapi prinsipnya adalah melindungi hak anak, baik untuk sekolah maupun untuk mendapatkan kesehatan. Jadi mungkin Dr. Wawan bisa cerita sedikit nih tentang learning loss. Tadi ada yang bertanya nih, apakah betul tadi banyak komentar dari Dr. Ning, dari teman-teman media nih, saya lihat apakah tetap harus masuk sekolah atau PJJ. Mohon maaf saya tidak bisa membacakan sesuatu karena pertanyaannya banyak sekali ya. Jadi mohon disampaikan nih apakah
apa ya, di masa seperti ini apa sih yang sebaiknya kita lakukan gitu ya, terkait dikaitkan dengan learning loss, terutama dikaitkan dengan kefleksibelan sekolah, apakah memungkinkan, apakah harus tetap full PTM karena ternyata misalnya sudah beberapa tahun learning loss tidak belajar, lalu kemudian apakah bisa PJJ ataukah bisa hybrid, lalu ekskul gimana nih Dokter Wawan, lalu kemudian selain ekskul juga tadi ada apa lagi nih, kegiatan-kegiatan outing dan sebagainya, 17 Agustusan dan sebagainya, mungkin bisa dibahas sedikit, terutama kaitannya dengan tumbuh kembang anak dan juga learning loss. Silakan Dokter Wawan. Ya, terima kasih Dokter Nina. Mohon info dulu, apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Jelas Dok, silakan Dok. Terima kasih, karena saya ganti device, nggak tahunya background virtual saya jadi terbalik Dokter Nina. Jadi saya nggak sempat betulkan lagi. Mohon maaf Dokter Nina, Dokter Yogi, dan Dokter Retno, serta teman-teman sekalian yang hadir di sini. Saya Ahmad Suryawan, saya anggota Satgas di bawah Dokter Yogi, Satgas COVID di IDAI. Dari perspektif ilmu tumbuh kembang dan pediatri sosial, dimanapun ya, di negara maju, dimanapun, itu kami bergeraknya nanti ketika late onset ya, late onset daripada pandemi ini. Kalau di awal-awal tentunya kematian, kesakitan kayak gitu, dan kita nggak tahu late onset ini kapan, kita masih on the way ke sana atau sudah di ujungnya atau tidak gitu ya. Dalam rangka untuk ini mungkin ya, dalam satu fakta, memang anak itu korban terkecil dari kematian mungkin ya. Jadi angka-angka itu dibandingkan orang lansia. Namun tahukah kita bahwa anak itu penanggung dampak terbesarnya dari pandemi ini karena dia harus menanggungnya seumur hidup ya. Jadi itu dia. Dalam konteks anak usia sekolah, seringkali kita dibenturkan PJJ dan PTM ya dengan kekhawatiran antara learning loss dan keseimbangan dengan mitigasi atau pengurangan risiko penularan di sekolah. Saya sering mendapatkan berbagai macam pertanyaan dari ibu-ibu atau dari pasien-pasien, bahkan dari murid-murid saya sendiri. Ini PTM atau PJJ, dok, enaknya gitu. Tolong ini segera diakhiri ya, conflicting dikotomi ini, terutama teman-teman media. Sudah salah kaprah semua. Ini PTM, PJJ. Yang kita perangi sekarang adalah learning loss-nya, bukan PTM PJJ-nya. Sehingga definisi learning loss-nya jangan disalah kaprahkan. Learning loss itu adalah penurunan knowledge and skill, ya, pengetahuan dan kemampuan anak karena adanya diskontinuitas proses pembelajaran, terinterupsinya proses pembelajaran. Nah, PJJ itu salah satu taktik untuk mengurangi dampak negatif learning loss-nya. Jadi jangan dibalik, dampak negatif learning loss pada PJJ gitu, jangan. Ya, dampak negatifnya learning loss karena disinterupsi daripada proses pembelajaran. Jadi PJJ menyebabkan learning loss, bukan itu masalahnya ya. Jadi supaya nanti orang tua tidak bingung dikotomi PTM sama PJJ. Nah, Dokter Nina, kajian-kajian baik level dunia ya begitu banyak di negara maju dan juga sekarang mulai muncul di Indonesia kajian-kajian itu. Ya, di negara maju tentunya sudah punya data yang lebih established gitu ya. Namun tidak bisa semena-mena kita tarik ke Indonesia dengan sistem pendidikan yang berbeda dan kemampuan pemerataan fasilitas dan kemampuan sekolah yang berbeda tentunya ya. Oleh karena itu Dokter Nina, dalam hal learning loss, kekhawatiran learning loss ini, salah satu yang patut kita jawab dulu adalah apa benar kita ini mengalami learning loss? Itu dulu ya. Apa benar terinterupsi 2 tahun, 3 tahun itu kita mengalami learning loss? Nah, oleh karena itu kita butuh kajian yang sahih. IDAI tidak tinggal diam kok. Kami juga melakukan ya berbagai macam studi-studi yang scientific investigation mengenai learning loss dalam perspektif pediatri sosial. Perbandingannya contohnya ya di tempat kami bandingkan 3 sekolah di Surabaya dengan 3 sekolah di Sidoarjo kayak gitu ya. Kalau di negara maju, learning loss itu ada memang kayak gitu. Ada hasilnya itu ternyata individual sekali, nggak bisa digeneralisasikan ke semua anak dalam satu kelas sekalipun. Nah, studi kami itu agak sedikit bukan mencengangkan, membuat kami berhati-hati bersikap selama pandemi terhadap masa kehilangan pembelajaran ini. Yang pertama, kalau kita perhatikan itu antara ya kelas yang sama gitu, pelajaran yang sama, tetapi anak yang sama diikutin gitu. Jadi misalkan sebelum pandemi 2019, katakanlah mewakili sebelum pandemi,
Kemudian anak ini terus, kemudian sekarang kelas 3, awalnya kelas 1, sekarang kelas 3. Apakah terjadi penurunan prestasi gara-gara dia PJJ di kelas 3-nya ini? Ternyata tidak, Bu Retno, datanya itu. Ya, berarti nggak bahaya. Enggak ada bahayanya, saya masih belum selesai. Bahayanya itu gini, ketika bukan anak yang sama, tapi rata-rata kelas pada saat sebelum pandemi dibandingkan rata-rata kelas di saat setelah pandemi memang turun memang. Ya. Jadi memang turun. Bukan karena PJJ-nya loh ya, tapi rata-rata kelas. Ya, bukan PJJ vs PTM ini. Ya, sebelum pandemi PTM, selama pandemi PJJ tidak seperti itu. Jadi, pandemi itu menyebabkan adanya penurunan prestasi akademik, namun tidak merata di semua anak, tidak merata di semua pelajaran, tidak merata di semua aspek ekonomi keluarga. Sehingga Dr. Nina ini memberikan satu pandangan ke kita. Harusnya kita punya langkah yang bijak. SKB 4 Menteri, fine, kita senang ada upaya untuk itu, kita imbangin. Yuk kita keseimbangkan. Risiko penularan terjadi di sekolah, kita perkecil dengan prokes dan segala macam, dan learning loss ini kita perkecil dengan cara seefektif mungkin, tapi sifatnya customize untuk setiap siswa. Customize untuk setiap siswa. Jadi yang dari ponakan saya saja ya, saya perhatikan anak itu ada yang SD, ada SMA, itu ponakan saya. Hari ini yang masuk, daftar absennya ganjil, Om. Oh, di ganjil genap kayak gitu. Mungkin sekolahnya pingin di stand kayak gitu. Mungkin baik ya, Dr. Nina. Namun, dari data-data studi kami, harusnya tidak digeneralisasikan. Mulai sekolah duduk bersama dengan komite sekolah atau masing-masing daripada wali kelas untuk memapping adanya potensi learning loss di setiap siswa, setiap pelajarannya apa, ya. Kemudian orang tua memberikan masukan ke sekolah mengenai komorbid yang terjadi di anak ini, misalkan dia sedang menderita penyakit kronis apa, kayak gitu ya, itu harus diinfokan ke sekolahnya. Kemudian diinfokan juga ke sekolahnya, kami di rumah ada lansia yang sangat-sangat sepuh, ya, yang sangat imunisasinya belum jalan dengan baik dan macam-macam, sehingga ada risk di rumah itu yang juga diperhatikan oleh sekolah. Sehingga terlalu banyak ya Dr. Yogi penularan lewat dari sekolah yang menular di dalam rumah untuk ke kakeknya, untuk ke neneknya yang lebih potensi untuk terjadi mortalitas. Jadi keseimbangan ini dibikin potensi-potensi komorbid dari anak dengan potensi penurunan learning loss yang dinilai oleh sekolahnya. Sehingga di situ sekolah akan memapping. Oke, yang prioritas untuk PTM ini anak-anak ini pelajaran ini. Ya, yang boleh dimappingkan untuk PJJ anak yang sedang faktor risiko tinggi dan sebagainya tanpa punya pengalaman learning loss seharusnya. Kayak gitu. Itu esensi daripada sumbangan kami dalam rekomendasi kami sudah dimasukkan oleh Satgas Covid di poin kelima gitu ya. Sehingga nanti ada pertimbangan yang sifatnya tailor made itu setiap siswa itu tidak dikebiak-uya, tidak generalisasikan kayak gitu. Saya kira ini potensi ini sangat-sangat bisa kita laksanakan karena semangatnya adalah bersama menjadikan hak untuk anak sehat dan anak untuk menikmati pendidikan itu terjadi secara bersama. Sehingga anak yang komorbid pun masih bisa tetap sekolah ya. Jadi tolong jangan dikotomikan lagi PJJ PTM ya. Tetapi kita berantas learning loss apapun tekniknya, PJJ atau PTM, learning loss harus kita minimize. Ya, demikian Dr. Rina. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Wawan atas pencerahannya dok ya. Jadi ini teman-teman media kita titip ya. Jadi musuh kita adalah learning loss. Jadi bukan PJJ versus PTM ya. Baik, terima kasih Dr. Wawan. Saya selanjutnya akan kembali lagi nih ke Dr. Yogi. Dr. Yogi ini ada pertanyaan lagi terkait ini, kalau ada anak yang sakit gitu ya, nah ini bagaimana nih cara melakukan kontak tracing? Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar, Dr. Nina? Ya, terdengar, Dr. Yogi. Baik, jadi pertama tentu kita harus tahu definisi dari kontak erat gitu ya. Jadi ada beberapa definisi sebenarnya, tapi mungkin kita ambil yang paling sederhana. Yaitu yang pertama, seandainya
Seandainya siswa itu berada dalam jarak kurang dari 1 meter dari siswa lain yang positif yang terkonfirmasi. Jadi pertama ada patokan jarak ya, kurang dari 1 meter. Yang kedua ada durasi. Durasinya adalah lebih dari 15 menit dalam periode 24 jam. Tapi 15 menit ini tidak harus terus-menerus, tapi akumulasi gitu. Jadi misalnya waktu pagi ngobrol gitu ya, 5 menit gitu. Kemudian siangnya ketemu lagi, pulang sekolah, salaman, ngobrol lagi, total 15 menit. Nah, itu sudah masuk ke dalam durasi. Nah, itu kalau keduanya menggunakan masker dengan protokol yang baik. Bagaimana kalau keduanya atau salah satunya tidak menggunakan masker? Maka jaraknya menjadi lebih lebar. Kalau tadi kan kurang dari 1 meter, tapi seandainya salah satu tidak menggunakan prokes dengan baik, maka jaraknya antara 1 sampai 2 meter. Gitu. Durasinya juga sama 15 menit dalam periode 24 jam. Nah, semua yang masuk ke dalam kriteria kontak erat itu memang harus dilakukan kontak tracing. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih Dokter Yogi ya, sudah jelas ya jawabannya. Saya beralih ke pertanyaan selanjutnya nih buat Dokter Anggreni ya. Saya lempar ke Dokter Anggreni. Dokter Anggreni ada pertanyaan tentang vaksin. Jadi apakah anak-anak perlu mendapatkan booster ya vaksin COVID-19 dan juga apa nih ya? Oh ya ini, kalau anak infeksi berkali-kali COVID-19 ada resikonya atau tidak? Silakan Dokter Anggreni. Terima kasih Dokter Nina. Terkait dengan vaksinasi, kita memang masih mengikuti dari Badan POM. Mengenai booster untuk anak di negara yang menghasilkan produsen vaksin di Amerika pun juga baru sedang berjalan atau mau berjalan ini sekarang. Mudah-mudahan kita ke arah sana. Tetapi kita harus ingat tadi yang namanya imunisasi di Indonesia sekarang ini untuk yang kedua saja masih kurang. Di Asia Tenggara yang jelek itu cakupan vaksin adalah Indonesia. Mungkin kalau ada tetangga lagi adalah Timor Leste. Kita jauh tertinggal bahkan oleh Kamboja sekalipun. Oleh karena itu, mau tidak mau anak-anak bisa kita jaga tanda kutip apabila sekitarnya itu sudah tervaksin penuh dengan baik. Jadi mohon untuk vaksin ini memang kita harus kuat. Karena kalau anak berkali-kali terinfeksi COVID, sudah ada penelitiannya, makin dia sering terinfeksi, maka kemungkinannya untuk mengalami berbagai komplikasi, berbagai kemungkinan long COVID akan makin tinggi. Hasil penelitian demikian. Dan ada yang bertanya tentang misi. Misi ini memang kalau di Indonesia belum ada penghitungannya. Tetapi kita ikutlah di Amerika Serikat. Mereka itu mendapatkan 200 kasus per 1 juta orang yang tidak divaksinasi. Karena mereka pernah mengalami masa di mana belum divaksinasi. Begitu divaksinasi, maka kejadian misi pada anak menjadi hanya 1 per 1 juta orang yang divaksinasi. Bahkan terkait vaksinasi ini sampai tidak ada kata-kata mau 1 kali, 2 kali di booster, tidak ada. Artinya terbantu anak-anak ini bila mana orang tua pengasuh sekitarnya di Indonesia ini bisa memenuhi imunisasi COVID-nya. Sedikit Dokter Nina terkait dengan tadi kalau yang sakit ya, mungkin kita bisa galakkan, baik di keluarga, terutama di perkotaan yang mampu, sekolah-sekolah juga yang sekolahnya yang mampu melakukan self antigen test, karena pemeriksaan swab antigen yang lebih mudah, jauh lebih murah. Mari kita mulai lakukan sekarang. Yang kontak misalnya, yang kontak memang terbaik gold standar adalah tes PCR. Yang kontak itu kalau misalnya kita mau periksa next
48 jam, next 48 jam lagi asalkan nggak ada gejala, itu silakan dengan melakukan swab antigen. Jadi sudah ada tata cara yang mudah, yang murah dalam masa yang orang-orang ini merasanya sudah ingin dilonggarkan semuanya, padahal infeksinya, padahal mikroorganismenya, padahal virus COVID-19, virus SARS-CoV-2-nya ya masih berada di sekitar kita. Kita nggak mau buat COVID ini makin bermutasi terus, apalagi nanti punya varian atau sublineage dari Indonesia. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Anggi. Terus saya mau nambah dikit nih Dokter Anggi, ngingetin kepada orang tua juga ya. Jadi kalau yang sudah luar biasa nih melakukan self testing, aware juga, jangan lupa melaporkan juga kalau positif ya Dokter Anggi ya. Iya, betul. Tadi dokter nih cara menghitung positivity rate, jadi sangat tergantung nih dengan pelaporan kita. Positivity rate-nya kalau nggak dilaporkan ya kita nggak bisa tahu. Ya, ya. Kalau di negara maju itu, misalnya Amerika saja mungkin ya beda ya. Kalau di Indonesia itu kalau sudah malas pakai masker, tesnya nggak jalan. Kalau di Amerika oke lah dia buka, tetapi tesnya itu tiap 100-200 meter ada tesnya. Sehingga nggak heran kalau di sana angkanya tinggi terus. Begitu. Tesnya rajin, tapi sebetulnya yang terbaik. Dan Indonesia sudah bisa kok ya Dokter Nina, Bu Retno, Dokter Yogi, Dokter Wawan sudah melihat, mungkin teman media juga. Indonesia itu boleh dikatakan bagus untuk bisa menekan kasus COVID. Walaupun memang tes tracing-nya itu kurang. Apa kuncinya? Prokes. Prokes setidaknya ya tadi masker untuk digunakan. Baik, terima kasih Dokter Anggi. Saya pindah lagi ke Bu Retno. Bu Retno, ini ada pertanyaan dari rekan-rekan media juga. Bu Retno, tadi dari pengawasan Bu Retno kan masih ada sekolah yang belum menerapkan 5M ya, dan juga infrastruktur yang belum lengkap. Lalu ya ini pertanyaan juga, dari manakah mayoritas konsumsi bekal dan jajanannya? Lalu selanjutnya nih, dengan adanya harus buka masker, belajar 7 jam nih, komentar dari Bapak atau Ibu Irul dari Berita Satu, ini apakah ada rekomendasi untuk jam pembelajaran? Silakan Bu Retno. Iya, memang anak-anak itu dia menggunakan masker karena di sekolah itu jam belajarnya panjang, dia juga panjang. Dan dia kan sering ditegur ya, misalnya kalau guru mungkin di ruang guru dia buka nggak ada yang negur gitu ya. Tapi kalau anak-anak kan enggak nih. Jadi memang mereka yang buka gitu ya, misalnya bilang makan gitu ya, waktunya makan. Waktunya makan ditunggu-tunggu Bu, karena kita bisa buka masker gitu. Jadi bernafasnya lebih enak gitu. Memang anak-anak tuh kalau pakai data vaksin ya, kan kami udah rapat koordinasi nasional juga tuh dengan Kementerian Kesehatan. Mereka memang mengatakan per Juni ya, Juni awal gitu, itu memang PTK malah. Jadi pendidik dan tenaga kependidikan yang cakupan vaksinnya rendah. Karena mereka komorbid, misalnya nggak bisa divaksin gitu ya. Berkali-kali datang tensinya tinggi gitu, atau punya penyakit-penyakit bawaan yang nggak bisa. Jadi untuk seluruh Indonesia, data pendidik dan tenaga kependidikan yang sudah divaksin itu hanya 55%. Dari mungkin guru tuh dengan dosen tuh sekitar 5 juta. Itu baru cakupannya sekitar 55%. Namun untuk anak-anak tinggi. Jadi kalau nah ini salah satu faktor juga. Jadi anak-anak SMA misalnya, Bu kita udah booster kok gitu. Jadi mereka turun prokesnya itu gitu, disiplinnya itu turun karena merasa udah booster juga gitu. Walau sebenarnya kalau anak-anak kan pasti ditegur tuh kalau nggak pakai gitu ya. Untuk kalau gurunya juga paham gitu ya, dan mereka menyadari betul bahwa ini harus dilakukan, biasanya akan ada peneguran gitu. Nah, anak-anak ini
begitu keluar gerbang pada buka itu kan emang udah berjam-jam pakai gitu. Kita berjam-jam pakai dan merasa nggak ini apa nggak nyaman Bu gitu. Udah mulai kita udah pakai masker 8 jaman loh Bu gitu. Itu yang anak-anak juga katakan ketika di luar saya tanya, loh buka maskernya sekarang gitu. Nggak bisa nunggu sampai di rumah gitu ya. Mereka naik motor, naik sepeda tuh udah nggak bermasker gitu. Itu banyak memang. Nah, tapi anak-anak memang kalau vaksinasi usia 12 sampai 17 tahun menurut laporannya Kementerian Kesehatan memang mereka bilang anak-anak ini udah 99% dosis 1, sementara dosis 2-nya itu udah 81%, tapi belum sama sekali diberikan booster. Nah, sementara untuk anak-anak usia 6 sampai 11 tahun itu menurut laporan Kementerian Kesehatan ada sekitar 26.400.000 anak. Dari 26.400.000 anak usia 6 sampai 11 ya. Itu yang baru divaksin dosis pertama 78%, sementara untuk dosis kedua baru 64%. Itu capaiannya. Jadi kalau anak malah lebih tinggi capaiannya anak didik dibanding guru ya, pendidik maupun tenaga kependidikan yang capaiannya bahkan tidak sampai 60% karena udah tua-tua mungkin ya, banyak sekali penyakit bawaan juga gitu. Nah, kalau kami KPAI ini kan situasi yang paling rentan itu adalah satu berada di dalam ruang kelas karena mereka sulit jaga jarak lalu anak-anak nih suka menurunkan masker kan, misalnya karena memang merasa nggak nyaman gitu udah, tapi nanti kalau gurunya datang gantian pelajaran tuh ya paling sering mereka bilang ini buka dulu gitu. Nah itu nanti begitu gurunya masuk mereka naikin lagi. Nah itu situasinya sih di situ tuh. Yang kedua adalah di kantin dan saat makan tadi yang Dokter Yogi bilang yang bawa bekal pada buka masker kan. Nah itu beberapa sekolah untuk SD mereka memutuskan mengajak anak-anak ke lapangan. Jadi atau di selasar-selasar kelas agar tidak makan semuanya di dalam kelas. Itu dilakukan guru-guru SD. Tapi kalau anak-anak SMA, SMP susah disuruh begitu. Mereka maunya mereka gitu. Nah, rata-rata anak-anaknya di kantin. Nah, di kantin itulah mereka buka masker. Nah, buka masker kerentanan lagi itu jadi kantin menurut kami yang paling punya itu crowded banget. Jadi orangnya banyak gitu yang kemudian buka masker, kemudian tidak dijaga jarak. Itu yang paling rawan. Nah, kerawanan yang berikutnya lagi itu sebenarnya adalah ketika pulang sekolah. Jadi masih di halaman sekolah, masih di itu kan turun bareng-bareng tuh ya. Masih nunggu dijemput gitu, misalnya untuk anak yang dijemput, ngumpul itu sulit jaga jarak. Yang kedua udah mulai buka masker gitu. Itu sih kerentanan yang kami lihat selama ini gitu. Dan dulu kan sekolah tuh cuma 2 jam, 3 jam tuh di awal-awal tuh ya, paling lama 3 jam untuk anak SMA tuh yang paling lama. Sekarang itu 8 jam. Itu yang membuat ya kita juga akhirnya memahami juga ikut mengerti juga gitu ketika anak-anak dengan bercanda, Bu gitu. Terus yang kedua tadi yang Dokter Jogi bilang apakah maskernya itu kalau udah sekian jam kan harusnya ganti masker di 4 jam gitu ya. Mayoritas enggak. Mayoritas anak-anak ya bawa maskernya itu aja. Tapi sekolah nyediain karena ada beberapa anak maskernya jatuh atau maskernya putus talinya. Sekolah memang menyediakan. Di awal tuh Januari sampai Juni kami masih menemukan sekolah-sekolah yang menyediakan masker. Biasanya di UKS. Nah, tapi di Juli itu mulai enggak ada banyak sekolah yang kita datengin nyediain masker enggak untuk persediaan kalau anak enggak. Tapi ada di kantin. Jadi di koperasi sekolah menyediakan penjualan masker. Jadi persatuan gitu. Maskernya diplastik-plastikin saya lihat itu dijual. Jadi bukan lagi sekolah yang nyediain tapi anak disuruh beli di koperasi sekolah jika maskernya ingin diganti. Ternyata anak karena disuruh beli nggak mau beli. Jadi cukup 1 dipakai selama 8 jam. Mayoritas begitu. Itu sih Dokter Nina dari hasil pengawasan kami. Ya, baik, terima kasih Ibu Retno. Saya pindah ke Dokter Wawan.
Dokter Wawan, ini saya ingin tahu dari perspektif Dokter Wawan sebagai ahli tumbuh kembang dan pediatri sosial ya anak-anak. Dokter Wawan, untuk anak-anak nih ya kan ada beberapa kategori anak usia sekolah ya, mulai dari usia dini, kemudian usia menengah, lalu usia lanjut ya, usia lanjut, sekolah menengah lanjut gitu ya. Nah ini menurut perspektif kita nih dokter, perspektif ahli tumbuh kembang nih Dokter Wawan, bagaimana sih sebenarnya sekolah yang ideal? Tadi Bu Retno bilang 8 jam itu, aduh, itu hampir tidak mungkin untuk jaga prokes ya, karena lelah, terus harus makan juga. Ya. Mungkin kira-kira rekomendasinya bagaimana nih Dokter Wawan? Ya, terima kasih Dokter Nina. Masih bisa dengar ya suara saya, Dokter Nina? Terdengar, Dok. Oke, terima kasih. Jadi itu pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi ketika kita lihat grade ya, grade anak sekolah kelas 1, kelas 2, SD sampai kelas 6, bahkan sebelum SD, kemudian kelas 6, SMP, SMA, dan sebagainya ya. Analisa pertama begini, Dokter Nina. Ketika bukti data kita, ketika kita meriset dengan menggunakan sebuah standar instrumen yang namanya SDQ. SDQ itu Strength Difficulty Questionnaire. Ya, Strength Difficulty Questionnaire itu sebuah instrumen di bidang tumbuh kembang untuk melihat secara umum saja tingkat kesulitan anak itu menerima sesuatu kayak gitu ya. Sebenarnya banyak nanti untuk hiperaktivitas, untuk ini, dan tapi secara umum aja SDQ score atau skor daripada tingkat kesulitan anak itu hasilnya cukup unik ya. Jadi kalau kita bandingkan anak-anak yang PJJ, yang sekolah online itu, SDQ-nya itu skornya makin bertambah kelas makin tinggi. Artinya skornya itu. Jadi anak-anak yang PJJ itu harusnya kalau kita buka kelas itu kelas yang paling tinggi dulu bergerak ke bawah gitu ya, Dokter Nina. Dari hasil ini. Anak-anak yang PTM itu makin bertambah kelas, makin bertambah besar kelasnya, itu SDQ-nya makin rendah. Jadi PTM itu benar-benar bisa meringankan tingkat kesulitan. Saya tidak bicara learning loss loh ya, saya bicara tingkat kesulitan. Kayak gitu. Ya kesulitan anaknya, ya kesulitan gurunya, ya kesulitan keluarganya. Tapi yang diukur ini SDQ pada anaknya. Jadi kalau kita prefer pada anaknya, maka kita patut mempertimbangkan membuka dari atas ke bawah gitu, Dokter Nina. Ya, membuka dari atas ke bawah. Mungkin dengan prokes juga lebih bagus ya, Dokter Anggi, karena anak-anak yang usianya lebih itu prokesnya masih bisa lebih dijaga ya. Itu dalam konteks untuk tingkat kesulitan menerima pembelajaran ya. Akan tetapi dalam konteks ilmu tumbuh kembang, brain development itu terjadi di usia dini. Maka dijadi salah kaprahkan. Salah kaprahkan itu adalah anak-anak yang usia dini harus dibuka dulu. Sebentar, usia dini itu usia berapa dulu kayak gitu. Jadi anak playgroup dong, anak toddler, sekolah toddler banyak sekali kan. Anak playgroup, anak TK, maka itu penting sekolahnya. Nah, yang penting bagi mereka itu bukan sekolahnya, pembelajaran experience-nya yang penting. Dan itu bisa didapatkan di dalam keluarga. Sementara dengan keadaan viral infection yang sedemikian tinggi, rawan banget anak-anak usia dini itu kalau sekolahnya dibuka. Dalam arti apa? Tidak worth it keseimbangan antara potensi penularan anak dan dewasa sama loh ya, Dokter Nina. Saya dengar dari kayak gitu ya. Sehingga sudah prokesnya sulit dijaga ya. Jadi jangan dikonotasikan bahwa semakin dini anak, semakin cepat harus sekolahnya dibuka karena sekolah usia dini itu penting. Sekolah usia dini itu memang sangat penting, teman-teman. Yang lebih penting lagi mendapatkan pengalaman, experience pada saat usia dini, 6 tahun ke bawah. Sehingga experience itu bisa ditutupi kreativitas orang tua di dalam rumah selama mengasuh dengan kondisi yang masih pandemi seperti ini. Jadi Dokter Nina, saya hanya bisa memberikan satu perspektif ketika ada satu studi ya yang berbasis evidence seperti itu. Ya, jadi boleh-boleh saja dipertimbangkan membuka kelas secara general, tapi kalau itu mempunyai sebuah kebijakan, maka membukanya itu dari atas ke bawah harusnya secara SDQ tadi ya. Remaja-remaja itu dibuka dulu ya, karena itu tingkat kesulitannya tertinggi, daya stresnya tertinggi, masalah gangguan perilakunya tertinggi kayak gitu.
ya itu akan lebih menolong mereka. Baru ke bawah ketika prokes itu sudah menjadi satu acuan sehari-hari dari kita. Mungkin itu pendapat saya, Dr. Nina. Terima kasih Dr. Wan. Ini Dr. Wan ada satu pertanyaan nih, saya lempar ke Dr. Wan. Dari sudut learning loss nih, Dr. Wawan, bagaimana nih Dr. Wawan rekomendasi untuk sekolah yang menyediakan layanan makan siang nih? Kira-kira nih Dr. Wawan. Sebenarnya nih Dr. Yogi dan kawan-kawannya makan siang itu sangat dibutuhkan untuk anak-anak ya. Tapi keseimbangan dengan potensi penularan dengan buka masker kemudian berkumpul makan bersama, saya kira di rekomendasi IDAI tadi sudah jelas itu ya. Jadi yang saya concernkan itu Dr. Nina adalah bagaimana sekolah mengatur masa durasi pembelajaran di situ. Sehingga apa? Apakah diperlukan makan siang di tengah break-nya itu, kayak gitu loh. Sehingga kalau durasi bisa diatur. Nah itu sebenarnya durasi itu tergantung daripada tingkat kesulitan penerimaan. Contohnya begini ya Dr. Nina. Misalkan satu kelas itu mendapat nilai pelajaran bahasa Indonesia saat ini dengan apa itu masa pandemi bahasa Indonesia ratanya 92 gitu. 92 gitu. Ya, istilahnya. Kemudian ada pelajaran matematika ratanya 73 gitu. Maka harusnya durasi itu tidak menjadi sebuah hal yang kemudian kaku. Mereka yang kesulitan di matematika yang rata-rata kelasnya sangat rendah, mungkin durasinya akan lebih panjang. Sementara kelasnya yang untuk mata pelajaran yang sudah bisa, mereka harusnya dipertimbangkan lebih pendek. Sehingga totalitas itu tidak mencegah anak kemudian berkumpul dengan teman-temannya, kemudian membuka masker untuk makan bersama. Apalagi kegiatan ekskul ya, Dr. Nina. Saya tambahkan aja karena murid-murid saya, pasien-pasien saya banyak menanyakan ini. Kegiatan ekskul itu dalam kondisi yang saat ini, tentunya bagi ahli tumbuh kembang itu tidak recommended, tidak worth it. Ya, worth it-nya adalah memerangi learning loss ini, pelajaran akademisnya. Ya, ekskul itu nanti bisa berjalan ke belakang. Ya, kemarin keponakan saya masuk sekolah bukan untuk belajar, Dr. Nina, tapi apa? Tapi menyamaratakan cara membuat yel-yel karena pertandingan mau basket antar sekolah. Bagaimana yel-yel kayak gitu ya. Dengan dibuka kayak begitu. Jadi mengajarkan yel-yel supaya nanti minggu depan pertandingan antar sekolah ini yel-yelnya sekolahnya kompak. Ini menjadi sesuatu yang mungkin tanggung jawab kita bersama ya. Kalau tidak sebentar lagi Dr. Yogi, Dr. Anggi akan melihat bukan lagi klaster sekolah ya, tapi rate infeksi positivity rate untuk anak sekolah memang benar-benar akan sangat yang tinggi. Jadi itulah Dr. Nina, ini tanggung jawab kita bersama saya kira. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Wawan. Jadi kita udah kurang dari 15 menit sebelum menuju selesai. Saya mau mengundang Bapak Ibu sekalian, dokter narasumber untuk memberikan bukan statement ya, iya statement terakhir. Nanti terakhir saya mau mengundang Bapak Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia. Silakan, saya mulai dari siapa dulu ya? Dari Bu Retno dulu, silakan Bu. Ya, kami KPAI maupun IDAI ya punya ini yang sama, yaitu untuk memenuhi hak-hak anak. Karena anak kan punya hak untuk sehat gitu ya. Nah itu kami sama. Yang kedua bahwa kami juga mendukung PTM. Tetapi PTM yang kami dukung adalah PTM yang memang aman ya bagi anak-anak kita di masa pandemi COVID ini gitu. Karena ini kasus juga sedang meningkat. Nah, kemudian hal-hal yang memang dirasa bukan utama seperti tadi ekskul memang harus kita pertimbangkan apakah perlu, karena begitu ekskul anak-anak bisa pulang jam 5 sore. Nah, ini kan makin lama lagi mereka berada di sekolah, dan udah pasti kalau udah ekskul tuh umumnya udah prokesnya udah nggak akan jalan itu. Nah, jadi ini hal yang menurut kami penting juga dicatat bahwa kami mendukung PTM, tapi PTM yang aman, ya hak pendidikan, mendapatkan pendidikan maupun hak mendapatkan kesehatan adalah hal yang menurut kami menjadi hak dasar bagi anak-anak kita. Oleh karena itu kita orang dewasa gitu, orang dewasa kita lah yang harus melindungi anak-anak kita ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Retno. Saya ke Dr. Yogi. Baik, terima kasih banyak Dr. Nina. Iya,
mungkin saya kutip ya pernyataan dari Dr. Tedros tentang ya orang kan menyampaikan kalau saat ini kita belajar hidup bersama dengan COVID karena kita tidak tahu ujungnya kapan gitu ya. Tapi belajar untuk hidup bersama dengan kita melihat kasus saat ini sedang meningkat gitu ya. Kemudian angka kematian global pun sedang tinggi. Maka ini kan sesuatu hal yang kita tidak bisa nafikan begitu saja. Sehingga 2,5 tahun lebih kita belajar, kita tahu ada hal-hal yang mudah, murah, dan efektif untuk bisa melindungi diri kita dan orang-orang sekitar kita dengan perilaku hidup bersih dan sehat tadi, mengerucut kepada 2 hal, masker, ventilasi, maka kita upayakan disiplin mengerjakan itu semua untuk melindungi diri kita dan melindungi orang-orang terkasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Dr. Yogi. Selanjutnya Dr. Anggreni. Terima kasih Dr. Nina. Kita berhadapan dengan makhluk yang ada ini di muka bumi, yaitu virus. Saat ini SARS-CoV-2 virusnya. Manusia yang diberikan akal, pikiran, adalah yang harusnya bisa menyesuaikan dengan virus tersebut. Jadi kita jangan sampai kalah. Walaupun memang senjatanya nanti adalah prokes. Serta tadi ya ventilasi dan lengkapi imunisasi. Ingat, orang dewasa, kita semua ini bertanggung jawab kepada anak-anak kita. Bila mana kita prokes imunisasinya baik, artinya kita turut menjaga anak-anak kita agar mereka aman dalam menempuh belajar. Dalam masa COVID ini, kita manusia menjadi lebih berkembang. Manusia harus mampu beradaptasi. Oleh karena itu, bila mana kita mengantarkan anak-anak kita untuk melakukan pembelajaran, artinya banyak konsekuensi yang harus juga kita terapkan. Sudah sangat banyak tadi penjelasannya. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa tetap belajar, tidak terjadi learning loss, dengan beradaptasi di masa COVID-19. Sebagai tambahan adalah anak-anak kita juga perlu dilindungi terhadap berbagai mikroorganisme lain. Mohon teman-teman media massa dapat menggiatkan imunisasi untuk anak-anak kita, tidak hanya ingat COVID, tetapi juga imunisasi rutin lainnya. Kita sukseskan bulan imunisasi anak nasional. Terima kasih, Dr. Nina. Terima kasih, Dr. Anggi. Selanjutnya saya undang Dr. Wawan. Dr. Wawan, tapi ini saya ada pertanyaan singkat nih, Dr. Wawan. Tadi saya lupa menanyakan. Ya. Dr. Wawan, sedikit bagaimana peran keluarga untuk mencegah learning loss nih, Dr. Wawan? Iya, betul. Sekaligus saya resume saja. Oke, bisa jadi komunitas anak bukan korban terbesar dalam hal mortalitas dan morbiditas, angka kesakitan dan angka kematian. Tetapi yang sudah jelas, komunitas anak adalah komunitas yang terdampak paling besar pandemi ini, karena mereka harus menanggungnya seumur hidup. Oleh karena itu, dalam komunitas anak yang usia sekolah, yuk kita minimalisir, kita berantas potensi kejadian learning loss pada anak-anak kita yang sedang sekolah. Caranya bagaimana? 1, PTM yang sangat aman untuk mereka, ya harus aman untuk mereka. 2, PJJ yang berkualitas bagi mereka yang tidak bisa PTM karena sebab medis atau sebab keluarga. Ya. Yang ketiga, ya ini menjadi satu evaluasi bersama antara masyarakat, negara, dan ahli-ahli seperti kita. Dalam potensi keluarga itu adalah paling depan, Dr. Nina, menghadapi learning loss ini. Jadi potensi keluarga itu yang kita harapkan dari ahli tumbuh kembang. Seberapapun umur anak, mau segmentasi umur anak berapapun,
cara terbaik keluarga mengurangi daripada dampak learning loss ini membuat suasana yang nyaman dan menyenangkan selama dia di rumah maupun di sekolah. Tentunya di rumah, ya. Sudah PJJ, ditungguin orang tua, nggak bisa jawab pertanyaan guru, dicubi dibentak lah. Ini jadi nggak berkualitas nanti PJJ-nya, ya. Membuat potensi learning loss ini akan semakin kecil kalau mampu memberikan daya kreativitas yang tinggi selama pengajaran. Guru memang mempunyai keterbatasan, karena guru harus memperhatikan banyak murid, tapi orang tua punya potensi tersendiri dalam arti adalah untuk mendekati anak secara personal. Kehadiran negara dibutuhkan untuk anak-anak yang dalam klaster sosial ekonomi yang terbatas, Dr. Nina. Karena mereka mempunyai fasilitas yang sangat terbatas, yang tidak punya banyak pilihan, oleh karena itu kita harus mendampingi mereka melebihi daripada komunitas anak-anak yang lainnya, yang marginal, yang terbatas, yang berhak juga untuk mendapatkan pendidikan-pendidikan tadi. Demikian, Dr. Nina. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Wan. Saya sengaja tanya ini ya, ini punya kepentingan pribadi sebenarnya, Dr. Wan, supaya ini didengar oleh Kementerian PMK. Untuk saya, ibu yang bekerja ini punya dispensasi nih, Dr. Wan, untuk tetap bisa mendidik anak di rumah. Baik, terakhir saya undang Dr. Piprim sebagai Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia untuk memberikan statement dan sekaligus menutup acara kita sore hari ini. Ya, terima kasih, Dr. Nina. Saya kira sudah lengkap sekali ya berbagai insight dari pakar-pakar IDAI. Ini mudah-mudahan nanti rekan-rekan media bisa merangkumnya ya dari sisi learning loss tadi. Saya sepakat sekali dengan Dr. Wawan bahwa anak-anak memang dari sisi mortalitasnya mungkin kecil ya, di bawah 1%, tetapi dari sisi aspek-aspek secara menyeluruh learning loss ini menjadi satu hal yang perlu kita perhatikan bersama. Jadi jangan sampai anaknya tidak tertular COVID, tapi kemudian mengalami depresi, ya, mengalami stres, mengalami pernikahan dini, ya, itu juga banyak pada saat COVID ini. Jadi apapun tadi saya sepakat bahwa fokus kita adalah pada kesehatan anak secara menyeluruh, ya, baik kesehatan jiwanya, kesehatan fisiknya, kesehatan mentalnya, dan juga kesehatan akalnya dari sisi pembelajarannya. Tapi ada satu hal yang mungkin tadi belum disebut-sebut oleh para pembicara adalah bagaimana upaya promotif kita untuk mencegah anak-anak kita ini supaya nggak jadi komorbid. Karena banyak nih yang pada saat pandemi kemudian menjadi obesitas, ya, karena dikurung, kemudian snacking, yang tadinya risikonya rendah, kemudian juga menjadi komorbid yang utama pada saat pandemi ini. Nah, ini juga peran orang tua, mungkin peran media massa juga untuk tetap meningkatkan atau memelihara healthy lifestyle buat kita dan anak-anak kita. Karena di era pandemi yang bergelombang-gelombang ini, selain vaksinasi, protokol kesehatan, menguatkan kekebalan diri sendiri, itu juga menjadi hal yang tidak kalah pentingnya. Dan itu bisa dicapai dengan healthy lifestyle. Saya kira ini melengkapi semua tadi dari para narasumber. Terima kasih untuk semua narasumber yang sudah berkontribusi dan juga dari KPAI, ya. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih, Dr. Nina. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Piprim atas statement terakhirnya, ya. Jadi Dr. Piprim tadi mengingatkan kita juga untuk healthy lifestyle. Baik, saya dengan berat hati ini harus menutup acara sore hari ini. Saya rasa kita banyak berdiskusi, banyak belajar. Tujuan kita sama, satu ya, memerangi learning loss dan juga menjaga kesehatan anak Indonesia. Saya berterima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi, semua narasumber, Bu Retno, terutama tamu kami dari KPAI, lalu Dr. Yogi, Dr. Anggraini, Dr. Wawan, dan Dr. Piprim, dan juga tentu saja saya melihat di sini teman-teman media dan juga nih sahabat kita semua, dokter-dokter di seluruh tanah air, Dr. Ning, ketua-ketua IDAI cabang yang sudah berkontribusi memberikan pertanyaan dalam acara ini, sehingga kita semua di sini mempunyai tujuan yang sama, ya. Jadi saya ingin kembali mengingatkan bahwa kita bukan berperang antara PJJ dan PTM, tapi kita berperang untuk memerangi learning loss
dan juga memerangi COVID-19 pada anak khususnya dan COVID-19 di seluruh dunia. Terima kasih. Saya tutup. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.